Ibu. Hao-yu, tolong aku. Om tahan. Kami akan menyelamatkanmu sekarang. Cepat, cepat. Aku akan melepaskan tali ini sekarang. Lepas. Tidak bisa lepas. Xuan berikan alatnya. Cepat, cepat. Lebih cepat. Sudah lepas. Sebentar lagi. Buka. Tidak bisa dibuka. Hahaha. Qin Shenglan, kamu masih begitu naif. Sopir yang baru saja kabur adalah orangku. Untung aku cepat turun dan memeriksa. Kalau kamu diselamatkan orang, ini akan berakhir. Kamu ingin membunuhku. Kesalahanmu adalah tidak seharusnya mencari anak kandungmu. Ju Haichao, harta keluarga Ju, hanya bisa milik kakak Hao-yu. Hao-yu. Setelah Haichao ditemukan, aku sudah memindahkan semua asetku kepadamu. Bahkan untukmu. Aku tidak membiarkan Haichao memanggilku ibu. Takut kamu tidak nyaman. Orang tuamu membuangmu. Kalau bukan aku mengangkatmu dari pinggir jalan, kamu sudah mati kedinginan di jalan. Kamu melakukan ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Bersalah, Qin Shenglan. Sebelum kamu menemukan Ju Haichao, 18 tahun sebelumnya, siapa yang memanggilmu ibu? Siapa yang jadi anakmu? Aku. Ju Hao-yu. Jadi, kamu harusnya bersyukur padaku. Lagi pula, apa aku yang minta kamu rawat aku? Kamu yang ngotot. Aduh kakak Hao-yu. Jangan buang waktu sama dia. Qin Shenglan. Karena kamu sebentar lagi mati, aku kasih tahu rahasia kecil. Kamu karena kehilangan cincin berlian yang harganya jutaan. Ju Haichao kamu usir dari keluarga Ju. Sebenarnya, aku juga yang taruh cincin itu di kantongnya. Hahaha. Kamu. Kalau aku gak usir Ju Haichao dari keluarga Ju, aku sebagai anak angkat bisa duduk manis di posisi tuan muda keluarga Ju. Setuju kan, Ibu? Haichao. Haichao, kamu yang jebak. Haichao. Maaf. Ibu salah. Korek api. Hao-yu. Ibu mau tanya sekali lagi. Apa kamu memang gak pernah anggap ibu sebagai ibu? Jadi ibuku. Kamu pantas. Hahaha. Tolong. Tolong. Ibu, tahan ya ibu. Ibu, tahan ya ibu. Ambulan sebentar lagi sampai. Haichao. Ibu salah. Bu demi seorang anak angkat yang tidak punya hati nurani, kamu malah mengusirku. Anak kandungmu sendiri dari rumah. Bu, aku tidak menyalahkanmu Bu. Jika ada kehidupan berikutnya, Bu pasti akan dengan baik membalasmu. Bu.
tahun 2025, aku tidak mati. Dan aku kembali ke 3 tahun lalu. Hao-yu, besok adalah pesta ulang tahun. Shenglan, ibumu akan secara resmi mengumumkan bahwa kamu adalah penerusnya. Kamu harus bekerja keras ya, mengerti kan? Aku dilahirkan kembali ke 3 tahun lalu. Di hari sebelum aku berjanji untuk menjadi penerus. Aku mengerti, Nenek. Aku pasti akan berusaha keras agar kalian tidak kecewa. Di kehidupan sebelumnya, aku memperlakukanmu seperti harta karun. Apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Tidak disangka, malah membesarkan seekor serigala bermata putih yang jahat. Untung Tuhan masih adil, membiarkanku hidup kembali sekali lagi. Semua yang telah kamu lakukan terhadap aku dan Haichao akan kubalas 2 kali lipat. Hao-yu, suamiku, tahukah kamu, siapa orang yang paling patut kita syukuri? Tentu saja terima kasih ibu. Lihat betapa berbaktinya anak ini. Terima kasih ibu. Penerus, jangan harap besok aku hanya akan menetapkan Haichao sebagai penerusku. Hao-yu, segera pergi ke sekolah. Akan terlambat. Baik, ibu. Aku berangkat sekolah dulu ya. Haichao, tidak boleh, belum saatnya mengungkap misteri ini. Tidak apa-apa, ibu cuma memanggilmu. Cepat pergi sekolah, tidak sempat. Aduh sayang. Hao-yu kuma pergi sekolah. Bukan tidak akan kembali. Sampai segitunya kamu tidak rela. Lihat apa yang kamu katakan. Hao-yu ini adalah buah hati Shenglan. Kalau pergi sebentar saja, dia langsung gelisah. Shenglan benar kan? Ibu, mari kita lihat. Persiapan pesta ulang tahunnya bagaimana? Ah, iya. Shenglan, kamu sudah bekerja keras 2 hari ini. Pesta ulang tahun ini serahkan pada kami. Kamu istirahat saja. Baik, ibu. Kalau begitu sayang, kita pergi dulu. Ya. Nyonya, kenapa Anda ke sini? Ini semua baju Haichao. Nyonya, saya yang berinisiatif mencuci baju Tuan Haichao. Jangan salahkan dia ya. Tuan Haichao begitu pulang sekolah, langsung masak. Melakukan pekerjaan rumah untuk keluarga. Di musim dingin begini, cuma pakai baju tipis. Nyonya, sepanjang tahun, Tuan Haichao cuma pakai beberapa baju ini. Tidak ada baju lain. Ingat, di kehidupan sebelumnya, aku takut Hao-yu berpikir macam-macam. Jadi aku tidak pernah masuk ke kamar Haichao. Aku tidak tahu, bahkan dia tidak punya jaket musim dingin. Aku sendiri akan membelikan Haichao beberapa pakaian yang layak. Kamu ke kamar Haichao untuk membereskannya. Lihat apa yang kurang dan belikan untuknya. Oh, kalau kurang, belikan langsung dengan kartu kreditku. Dari sekarang, anak kandungku tidak seharusnya hidup lebih buruk daripada anak angkat. Nyonya, apakah Anda serius? Dulu aku buta dan tuli, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Tapi sekarang aku sudah sadar, yang aku sayangi pasti anak kandungku sendiri, bukan anak yang tidak tahu terima kasih itu. Sang Ma, pergilah. Baik, Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, Sang Ma lah yang pertama kali menemukan sifat asli Zhu Haoyu. Aku terlalu percaya pada Zhu Haoyu dan memecat Sang Ma. Dia adalah satu-satunya di rumah pada Haichao. Untungnya kali ini, aku punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sang Ma. Barang-barang ini semua dibeli untuk Tuan Haichao kan? Di mobil masih ada lagi. Kamu bilang aku ini ibunya. Aku juga tidak tahu. Apa yang disukai anak kandungku sendiri. Baju, sepatu, handphone, konsol, game. Semua sudah kubeli. Barang-barang ini pasti disukai Tuan Haichao. Oh ya, Sang Ma. Ada beberapa urusan di perusahaan. Akan ku selesaikan. Kalau Haichao sudah pulang, kasihkan semua barang ini padanya. Ini Nyonya. Kakak. Bisa bantu aku taruh barang-barang ini? Aku ngomong sama kamu. Jangan diam aja. Oke adik. Pergi sana. Wah. Ibu merayakan aku jadi penerus. Beli banyak hadiah buat aku. Apa ini semua? Wow. Jam tangan Vacheron Constantin. Cantik banget. Tuan Hao-yu, ini Nyonya. Hadiah buat Tuan Haichao. Apa katamu? Ini Nyonya buat Tuan Haichao. Hadiahnya. Bohong.
Ju Haichao di rumah posisinya apa? Kamu nggak tahu ya? Ibu mana mungkin beliin dia hadiah? Ini beneran Nyonya. Diam kamu. Adik jangan pukul Bu Zhang. Ju Haichao, aku tanya kamu. Kamu pantas punya barang bagus gini. Aku nggak pantas. Ibu aku nggak pernah beliin aku hadiah. Hadiah-hadiah ini nggak mungkin buat aku. Diam kamu. Kamu siapa bisa bicara di sini? Aku tanya kamu. Kamu dari mana? Aku diambil dari tempat sampah. Tempat sampah itu. Baunya gimana? Bicara. Bau. Bau busuk. Kamu sampah bau busuk. Kamu pantas punya banyak barang gini. Kamu pantas enggak? Tuan Hao, barang-barang ini semua punya kamu. Aku langsung antar ke kamar kamu. Nah gitu dong. Besok tunggu. Ibu akan mengumumkan aku sebagai pewaris grup Ju. Yang akan mengendalikan seluruh grup Ju. Anak kandung pun bagaimana? Tetap saja. Orang yang tidak bisa diandalkan. Zhang Mama. Antarkan sisa hadiah ini ke kamarku. Baik Tuan Muda. Oh iya. Jangan biarkan si manis ini menyentuh barang-barangku. Nanti kotor hadiah dari ibu. Tuan Mira Haichao, tunggu Nyonya pulang. Aku akan Chen memberitahunya. Ken. Jangan bilang ibu. Aku bikin adik marah lagi. Dia akan marah padaku. Zhang Mama, Nyonya sudah pulang. muka kamu kenapa? Siapa yang memukul? Ini, Ju Haoyu yang memukul ya? Hadiah yang dibeli untuk Haichao, dia yang mengambilnya. Nyonya. Aku jujur memberitahu Tuan Muda Hao, barang-barang ini untuk Tuan Muda Haichao. Tapi dia tidak percaya. Ibu. Aku sudah mau tidur. Kenapa ibu datang? Keluarkan semua barangnya. APA. Barang-barang itu hadiah untuk Haichao. Kamu ambil buat apa? Dibeli untuk Ju Haichao. Tidak mungkin. Buat apa? Ada APA. Ayah nenek. Ibu bilang hadiah-hadiah itu dibeli untuk Ju Haichao. Apa? Sayang, Ju Haichao itu baru saja diambil dari tumpukan sampah. Penuh dengan kebiasaan buruk. Kenapa kamu beliin dia barang? Dia cuma seorang gelandangan. Sudah cukup punya tempat tinggal. Masih berani belikan dia hadiah. Mama, Haichao bukan gelandangan. Dia anak kandungku. Aku beli barang untuk anakku sendiri. Ada masalah apa? Ju Haichao itu kotor dan bau. Kenapa pakai barang bagus? Kamu paling sayang Hao. Kenapa hari ini begini? Apa yang haknya ya haknya? Ju Haoyu itu merebut paksa, harus dihukum. Sudah jangan banyak bicara. Nanti Haoyu marah. Kan kamu harus menghiburnya. Tidak apa-apa. Mama suruh aku kembalikan barang itu ke Haichao. Ya aku kembalikan saja. Ya keluarkanlah. Bukan. Serius harus aku kembalikan. Aku tidak mau kembalikan. Kenapa harus kembalikan? Aku sudah di keluarga Ju belasan tahun. Ju Haichao baru kembali beberapa hari. Kenapa dia harus merebut barangku? Aku ulangi sekali lagi. Kamulah yang merebut barang Haichao. Aku tanya sekali lagi. Kembalikan atau tidak? Aku juga ulangi. Aku tidak kembalikan. Ju Haichao itu hanya pantas dapat barang yang aku tidak mau. Mau merebut barang dariku. Jangan harap. Baik, aku akan laporkan ke polisi. Istri kamu gila. Itu kan Haoyu. Serius mau laporkan dia? Hao, Mama cuma menakut-nakuti kamu. Mana tega melaporkan anak kesayangannya. Sayang kamu. Halo. Saya mau lapor polisi. Rumah saya kehilangan barang senilai 5 juta. Kamu ngapain sih? Mama Zhang sudah bilang sama kamu. Hadiah itu saya beli untuk Haichao. Kamu ambil. Itu namanya mencuri. Itu namanya merampok. Hadiah-hadiah itu total nilainya lebih dari 5 juta. Cukup buat kamu makan di penjara beberapa tahun. Begini Haoyu. Kamu ambil beberapa barang aja. Kasih ke Ju Haichao. Saya bilang, semua barang harus dikembalikan ke Haichao. Kamu. Kalau gitu laporkan aja. Suruh polisi tangkap saya. Biarkan Ju Haichao yang kotor dan bau itu memanggilmu mama. Siapa yang lapor polisi? Halo.
Saya Pa Yang Lapor. Kamu beneran lapor polisi ya? Kamu pikir saya bercanda? Kamu berani banget sama saya. Sayang, kamu kenapa sih? Masalah Castle Beck sampai lapor polisi. Epak, salah paham, salah paham. Gak ada yang lapor. Ini cuma urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga. Saya yang lapor. Halo, tolong jelaskan kasusnya. Dia mencuri barang berharga senilai 5 juta. Barang berharga. Sekarang, nggak mau mengembalikan. Kalau gitu tolong ikut kami dulu. Salah paham kawan. Kami ini satu keluarga. Dia itu anaknya. Mana mungkin begitu? Hukum tidak mengenal belas kasihan. Kalau sudah ada yang melapor, maka kami harus memulai penyelidikan tentang tersangka dan hubungannya dengan pelapor. Bukanlah sesuatu yang kami pertimbangkan. Kekulai, pelapor tidak mengejar kasus ini. Istri, cepat cabut laporanmu. APA kau rela melihat Hao Yu ditangkap. Shenglan, kau sudah memberikan ahli warismu kepada Hao Yu. Apa pentingnya 5 juta ini bagimu? Benar. Saat ini belum saatnya untuk benar-benar menghancurkan Zhu Haoyu. Masih harus tunggu besok. Semua urusan dipisah-pisah. Kalau kau ingin aku tidak mengejarnya lagi, mudah saja. Kembalikan barang-barang Haichao. Semuanya. Hao Yu, dengarkan nenek. Berikan barang itu padanya. Besok, nenek akan membelikanmu. Apapun yang kamu inginkan, nenek akan membelikannya untukmu. Nak dengarkan? Aku beri kau 1 menit. Atau, akan kutinggalkan kau di kantor polisi malam ini. Ini sudah memuaskan bukan? Kawan, barang-barangnya semua di sini. Aku tidak akan mengejar lebih lanjut. Maaf merepotkan Baiklah, kalian. jika Ada APA Salik Terima kasih banyak, kawan. Selamat jalan. Ibu Zhang, antarkan barang-barang itu ke kamar Haichao. Ini nyonya. Bu Zhang, siapa yang menyuruhmu mengizinkan petugas hukum masuk? Saya. Saya yang menyuruh Bu Zhang melakukannya. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Hao Yu seperti ini? Hao Yu. Manager Chin, sesuai dengan arahan Anda. Sekarang saya berada di depan rumah Anda. Sekarang Zhu Haoyu sudah keluar. Anda awasi dia. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Catat semuanya untuk saya. Baik, Manager Qin. Tidak punya uang. Kalau tidak punya uang jangan main-main. Xuan, pinjamkan saya 3 juta dulu. Kalau saya tidak membayar lagi, besok, tangan saya ini tidak akan bisa diselamatkan. Masih berani minta uang pada saya. 200 juta sebelumnya. Belum kamu kembalikan pada saya. Zhu Haoyu, kalau kamu tidak punya uang, segera pergi dari samping saya. Xian, saya tidak bisa putus. Kamu tidak bisa meninggalkan saya. Saya sangat mencintaimu. Besok, kalau ada uang besok saya akan. Besok ibu saya akan memberikan. Hak waris Kilyarga Zu pada saya. Nanti bukan kuma sanjuta. 3 miliar pun saya bisa keluarkan. Benar-benar. Saya paling tahu ibu saya. Dia paling mendengarkan saya. Sayang, duduklah. Dingin sekali di lantai. Xuan, tunggu besok saya dapat hak waris. Saya akan meninggalkan ibu dan anak itu. Diusir dari rumah. Nanti, kamu atur saja. Aku akan membuat mereka patah tangan, patah kaki. Gampang? Nanti. Lihat saja. Hao Yu, di kartu ini ada 1 juta. Kamu beli hadiah ulang tahun. Buat ibumu senang. Nenek paling baik padaku. Beli yang murah aja. Barang pasar loak juga boleh. Lagi pula wanita itu nggak bakal tahu. Sebelumnya aku kasih barang rongsokan. Dia simpan kayak harta karun. Bodoh banget. Bos Chin, ini laporan investigasi tentang Zhu Haoyu. Bullying. Minum alkohol, pinjam uang rentenir, judi. Benar-benar jahat. Kenapa dulu aku nggak sadar ya? Bos Qin, Anda benar-benar mau menjadikan anak angkat ini sebagai penerus Anda. Tentu tidak. Xiao Liu, tolong buatkan lagi. Kontrak penentuan penerus. Penerusnya diganti jadi anak kandungku, Zhu Haichao. Ya Bos Qin. Seluruh keluarga tertipu oleh Zhu Haoyu selama bertahun-tahun.
Dengan ini, pasti akan mengusir Zhu Haoyu dari rumah. Selamat Tuan Haoyu. Akan menjadi penerus keluarga Zhu. Mengelola grup perusahaan Zhu. SI Tuan Haoyu ini benar-benar pintar dan tampan. Keputusan Tuan Qin memilih Tuan Haoyu sangat bijaksana. Dibandingkan dengan Tuan Haoyu, Zhu Haichao itu bodoh dan tolol. Selalu takut-takut. Tidak ada gaya anak keluarga kaya sama sekali. Benar sekali. Walaupun dia anak kandung. Tentang bakti dan kemampuan. Dia bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambut pun dari Tuan Haoyu. Siapa yang tidak setuju? Aduh, Zhu Haichao. Wah, masih pakai jas juga. Lumayan keren. Siapa yang menyuruhmu datang? Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Qin. Dan juga momen penting. Tuan Haoyu menjadi penerus keluarga Zhu. Benda sampah dari mana? Datang ke sini cari perhatian. Cepat pergi dari sini. Ibu yang menyuruhku datang. Diam kau. Ibu hanya menggunakanmu untuk mengujiku saja. Kau hanyalah batu loncatan. Dalam hidupku, kau tidak benar-benar berpikir. Kau sudah merebut hati ibu. Kau tidak lihat. Siapa yang ibu beri hak waris hari ini? Masih berani datang ke sini, bersaing denganku. Adik, aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Omong kosong, kau masih memakai baju yang ibu berikan padamu. Datang ke sini pamer. Ini baju yang ibu belikan untukku. Dia menyuruhku memakainya. Baiklah, hari ini akan kuperlihatkan padamu. Posisi anak keluarga Zhu ini milik siapa? Potong bajunya sampai hancur. Baik Tuan Haoyu, ayo pergi. Lepaskan aku. Berani merebut sorotan Tuan Haoyu. Kau cari mati ya. Kau ini sampah, barang yang diambil dari tempat sampah. Tidak pantas pakai baju bagus. Ayah. Nenek. Kau sengaja mempermalukan diri sendiri. Pantas saja. Wah, bawa hadiah untuk ibu juga. Jangan sentuh barangku. Ayo di sini. Kembalikan padaku. Ayo tendang cepat. Kembalikan padaku. Hahaha di sini. Kembalikan padaku. Aku ingin lihat apa yang kau beli untuk ibu. Ibu kan CEO grup Zhu. Wanita kuat nomor 1. Kau kasih syal jelek. Selalu saja begini. Penampilan miskin sampah. Hadiah dari Haoyu kami. Cincin berlian 1 juta. Syalmu ini tidak lebih dari 10 yuan. Aku tidak punya uang. Aku cuma bisa beli ini. Omong kosong. Ibu sudah kasih banyak hadiah. Kau jual satu saja. Kan ada uang. Itu hadiah pertama dari ibu. Bagaimana bisa aku jual? Wah sok suci ya. Sok suci ya suka sok ya. Ayo gunting. Aku buat kau sok. Berani dorong aku. Kau berani ya. Aku kasih tahu. Posisi anak grup Zhu. Hanya aku. Kamu selamanya. Hanya bisa merangkak di bawah kakiku. Siapa bilang kamu adalah pewaris? Haichao, kamu baik-baik saja. Ibu. Ini. Hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Sebuah cincin berlian. Selamat ulang tahun. Ibu. Kakak. Baru saja masuk. Dia bilang aku anak angkat. Bilang aku tidak pantas datang ke sini. Aku tidak. Kakak. Dia juga bilang aku merebut posisi anak sulung keluarga Zhu. Bilang aku sama sekali tidak pantas datang ke sini. Selalu ingin mengusirku dan menggangguku. Aku hanya membela diri. Baru melawan. Ya. Benar seperti itu. Kami semua bisa bersaksi. Bilang Tuan Haoyu adalah anak angkat. Diusir dari rumah seperti itu. Sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh Nyonya Qin. Zhu Haichao kali ini selesai. Tentu saja. Tahun lalu, siapa yang tidak tahu hanya karena salah bicara? Langsung dipecat oleh Nyonya Qin. Apa yang dikatakan Haichao salah? Apa?
Kamu memang anak angkat. Anak sulung keluarga Ju memang Hai Chao. Bagaimana tidak boleh orang lain mengatakan yang sebenarnya? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Sayang, meskipun kamu sedang menguji Hao Yu, kamu tidak seharusnya mengatakan seperti itu. Menguji. Saya tidak ingin banyak bicara. Hari ini saya akan mengumumkan penerus saya. Hao Yu, ibumu. Dia keras di luar, tapi lembat dia memberikan yang terbaik untukmu. Lagi pula dia masih punya anak laki-laki lain. Dia dekat orang luar akan menertawakan. Jadi dia hanya berpura-pura. Selamat Tuan Hao Yu. Kedepannya mohon sering mengingatkan kami. Tuan Hao Yu kedepannya harus sering memperhatikan kami. Saya umumkan, ahli waris aset saya adalah anak kandung saya, Ju Hai Chao. Anak kandung saya, Ju Hai Chao. Apa? Bagaimana bisa begini? Ya apa maksudnya ini? Ju Hao Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ibu malah memberikan hak waris ke Ju Hai Chao. Saya tidak setuju. Keputusan saya, bukan urusanmu untuk setuju atau tidak. Suamiku, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya sebelumnya sudah disepakati memberikan hak waris ke Hao Yu. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Suamiku, itu karena Ju Hao Yu adalah anak yang tidak tahu terima kasih. Saya punya buktinya. Saya tidak setuju. Hao Yu sudah besar di keluarga Ju. Saya melihatnya tumbuh besar. Dia adalah cucu kandung saya. Hak waris ini harus menjadi miliknya. Hao Yu, jangan khawatir. Hak waris ini pasti milikmu. Orang lain tidak bisa merebutnya. Ayah dan ibu akan terus mendukungmu. Ah, nak lihat. Istrimu membuat Hao Yu. Seperti apa keadaannya? Bagaimanapun juga, masalah hak waris grup Ju. Aku dan ibu juga punya hak bicara. Aku tidak setuju memberikan hak waris kepada Zu Hai Chao. Kalian semua tahu, grup Ju adalah hasil jerih payahku dari nol. Tanpa aku, grup Ju hanya akan menjadi bengkel kecil. Jadi, asetku. Aku yang menentukan. Kapan kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Aku akan menjelaskannya padamu. Hai Chao, kemari. TTD di sini dan kamu akan menjadi pewaris sahku. Ada apa ini? Jangan takut, ibu di sini. Tidak. Aku tidak setuju memberikan hak waris padanya. Pewarisnya harus aku. Jangan sampai diberikan kepada Ju Hai Chao. Ibu, kamu baik-baik saja. Ju Hao Yu, hanya karena kamu menghina Hai Chao, hak waris tidak bisa diberikan padamu. Hak waris sudah kurobek. Sekarang apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Robek saja, aku masih punya dokumen aslinya. Mau aku cetak ratusan kopi, biar kamu robek pelan-pelan. Kamu, Qin Shenglan, kamu gila ya? Apa salah Hao Yu? Kamu memperlakukannya seperti ini. kamu tahu apa yang kamu lakukan. Membuat Hao Yu sedih seperti ini. Hao Yu tidak akan pernah memaafkanmu. Sekarang juga kamu minta maaf pada Hao Yu. Dan menetapkan kembali Hao Yu sebagai pewaris. Apa kau harus melakukan hal sekejam ini? Benar pemimpin Qin. Pemuda Hao Yu memiliki hati yang murni dan baik. Cakap dan pengertian. Jika kau memberikan hak waris kepada pemuda Hao Yu, maka kira, perusahaan pasti akan mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Betul sekali. Sedangkan Ju Hai Chao ini, dia dibesarkan di lingkungan kumuh, tumbuh dari kalangan bawah, terbiasa mencuri ayam dan anjing, dan berbohong sudah menjadi kebiasaannya. Jika perusahaan Ju jatuh ke tangannya, lambat laun pasti akan bangkrut. Kalian semua telah tertipu oleh Ju Hao Yu. Selama ini terlalu lama dibutakan olehnya. Tidak tahu wajah aslinya. Saya bisa dengan yakin memberitahu kalian, Hai Chao 1000 kali lebih baik daripada Ju Hao Yu. Qin Shenglan, apa kau pura-pura amnesia sekarang? Kata-kata buruk tentang Hai Chao, itu semua keluar dari mulutmu sendiri. Ya. Saya mengakui saya salah di masa lalu. Oleh karena itu saya ingin memperbaiki kesalahan saya pada Hai Chao sebisa mungkin. Cukup. Kalian berhenti bicara. Saya sudah memutuskan masalah ini. Ju Hao Yu, kamu sangat tahu. Menandatangani dokumen warisan hanya formalitas belaka. Hai Chao sudah menjadi pewaris saya. Adapun kamu, tidak mungkin kamu bisa mendapatkan sepeser pun dariku. Ju Hao Yu penipu sialan. Kamu membuatku menderita sampai seperti ini. Qin Shenglan. Dasar manusia munafik nan manis. Dengar baik-baik. Segala sesuatu milik keluarga Ju hanya akan menjadi milikku. Bagaimana mungkin pemuda Hao Yu bisa memaki bahkan menyebutnya manis? Betul. Andai pemimpin Qin tidak mengadopsinya, apakah dia bisa hidup sebagai tuan muda selama bertahun-tahun? Memang tidak tahu balas budi. Masih berani menghina tuan Qin kita. Benar-benar keterlaluan. Apa yang kau tertawakan? Kesselmanisme. Apa yang kau tertawakan? Ah.
Teman-teman semua, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Zhu Haoyu. Saya sudah membesarkannya selama lebih dari 10 tahun. Membuatnya hidup bermewah-mewah. Apapun yang diinginkannya saya berikan. Mencintainya sampai bahkan saya kehilangan harga diri saya sendiri. Saya tidak meminta dia untuk terharu. Tapi kepada saya, setidaknya harus ada rasa hormat kan? Lalu bagaimana dengannya? Ini semua adalah kata-katanya yang sebenarnya. Saya di matanya ternyata begitu rendah. Jika sudah begini, mengapa harus memberikan hak waris padanya? Memang. Tidak tahu balas buddy. Zhu Haoyu, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Bukan, ini bukan aku. Bukan. Haoyu sayang, nenek ada di sini. Jangan cekat. Perkataan Haoyu ini. Bukankah ini karena kau yang memaksanya? Haoyu dari awal sudah keras kepala. Kalau kau tidak memaksanya jadi seperti ini, apakah dia akan menjadi begitu emosional? Anak kecil hanya mengatakan 2 kalimat dalam kemarahan saja. Harus sampai segitunya kah? Memang. Tuan Yuda Haoyu. Hanya emosi yang tidak terkendali sesaat. Apa iya? Ibu. Aku hanya mengatakan 2 kalimat yang agak berat. Harus sampai seperti ini kah kau perlakukan aku? Memang. Kenapa bicara dengan kata-kata yang begitu menyakitkan? Bagaimana jika meninggalkan bayangan di hati anak? Haoyu selalu jadi anak baik. Kamu sengaja biwait dia merah. Cuma biar dia nggak dapat warisan. Kamu keterlaluan banget. Oke. Aku bakal kasih lihat kalian. Seperti apa sih Zhu Haoyu ini? Semua cuma 20.000. Semuanya cuma 20.000. Semua 20.000. Pilih-pilih aja. Ini dari kaca. Imitasi sih. Tapi nggak kelihatan palsunya. Ini aja. Bungkusin ya. Benar-benar Tuan Haoyu. Tuan Haoyu. Sampai beli barang pinggir jalan cuma 20.000. Katanya beli cincin berlian. Seharga 1 juta. Nggak. Bukan. Ini bukan aku. Zhu Haoyu, kamu masih mau ngomong apa lagi? Aku. Mama, kamu kasih Zhu Haoyu 1 juta buat beli hadiah. Dia cuma habisin 20.000. Sisanya 99980. Dia masukin ke kantong sendiri. Masih kecil udah begini, udah bisa nipu. Ngambil untung buat diri sendiri. Masih kayak anak baik. Yang kalian anggap jujur dan polos. Kamu nguntit aku. Masa nggak? Aku tahu. Kamu kayak gimana, makanya aku cari bukti. Kamu. Sudah cukup Qin Shenglan. Uang Haoyu itu aku yang kasih. Dia bebas beli apa aja. Sisanya ya uang jajan dia. Itu juga aku yang kasih ke dia. Ada apa sih yang kamu mau cari-cari kesalahan? Cincin ini memang murah. Tapi itu juga niat baik dia. Jangan kamu nggak tahu terima kasih. Nenek. Lihat deh, lihat. Anak sampai ketakutan kayak gimana. Mama, sampai sekarang aja, masih aja kamu membela dia. Haoyu itu darah dagingku. Aku nggak mau ada yang sakiti dia. Sudahlah. Kan kamu juga nggak kekurangan barang 1 juta. Urusan ini, udahlah. Baik. Kalau gitu aku akan bikin kamu benar-benar ngerti sifat asli dia. Xian, kamu harus selamatkan aku. Kita sekarang ini satu nasib. Kalau aku nggak bisa jadi penerus, uang kamu, sepeser pun nggak bakal balik. Dia bisa foto aku beli cincin. Pasti juga bisa foto yang lain. Kamu harus bantu aku. Gimana aku bisa bantu kamu? Apa kamu mau aku di depan banyak orang? Suruh orang ikat dia. Kan kamu sendiri yang bodoh. Ada yang ikut di belakang aja nggak tahu. Xian, kamu harus bantu aku. Urusan kamu sendiri. Cari jalan sendiri. Kalau hari ini uangnya nggak balik, akibatnya kamu tahu. Xian, nanti besok aku dapat hak waris. Aku akan usir ibu dan anak itu keluar dari rumah. Nanti, kamu atur. Aku mau bikin mereka putus tangan, kaki patah. Gampang, nanti. Lihat aja. Nggak heran si Qin batalkan. Hak waris Zhu Haoyu. Ternyata Haoyu jahat banget. Betul. Nggak nyangka. Ada orang sejahat itu. Bukan aku. Dia yang sengaja jebak aku. Walaupun Haoyu salah, nggak bisa dibicarain diam-diam aja. Harus di depan semua orang. Benar, aku mau semua orang tahu wajah aslinya. Kamu. Ini dia Zhu Haoyu. Perilaku buruk, bukti kejahatannya. Kamu sama mama, lihat baik-baik. Ini masih anak baik. Berbudi luhur, pintar dan patuh yang kalian kenal. Haoyu, ini semua perbuatanmu. Bukan, beneran bukan aku. Zhu Haoyu, manusia berbuat, Tuhan melihat. Ini bukti nyata. Kamu nggak bisa ngeles. Qin Shenglan. Wanita brengsek. Kamu mau apa sih? Kamu udah hancurin hidupku. Kenapa? Agar kamu nggak hancurin keluarga kita. Demi Hai Chao dan aku punya hidup tenang. Untuk basmi kejahatan di keluarga Zhu. Qin Shenglan. Wanita gila.
Tamparan ini, pukulmu hati serigala dan anjing, hinamu orang yang berjasa. Tamparan ini, pukulmu ambisi serigala, burung kekukur merebut sarang makan harta warisanku. Tamparan ini, pukulmu kejahatan yang tak terkira, kenal cara membunuh nyawa orang. Tamparan ini, Sudah cukup. Hai Chao, tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Ibu. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Tapi, ini sudah rusak. Maaf. Hai Chao. Ini adalah hadiah terbaik dan tercantik yang pernah kuterima dan juga seumur hidup ibu menerima. Hadiah paling berharga. Ibu. Selamat ulang tahun. Terima kasih Hai Chao. Hai Chao, dulu ibu minta maaf padamu. Hidup ini, untungnya aku masih sempat menebus kesalahanku padamu. Qin Shenglan. Bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya memukul orang. Kalian sendiri yang bilang, seperti dia yang suka berbohong, mencari-cari masalah, merugikan orang lain untuk keuntungan sendiri. Dipukul. Qin Shenglan. Hari ini kan pesta ulang tahunmu. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku yang bikin keributan. Jue, kamu tuli atau buta ya? Ju Haoyu dia. Jangan bicara lagi. Apapun yang Haoyu lakukan, dia tetap anak saya. Jue, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Bukti sudah ada di depan mata. Kamu masih tidak bisa melihat siapa Ju Haoyu sebenarnya. Seperti apa dia sebenarnya? Apakah kamu harus menunggu sampai dia menghancurkan kita? Hancurkan keluarga kita. Baru kamu bisa melihat kenyataan. Lalu bagaimana? Saya percaya Haoyu tidak akan melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, Hyarga Zukita Bizar dan Kaya. Kita bisa menanggungnya. Besar dan kaya. Keluarga Ju sekarang seperti ini. Siapa yang membuatnya seperti ini kamu tidak tahu. Ju Haoyu menghisap darahku. Kamu tentu saja tidak peduli. Lalu kamu bilang, kamu mau bagaimana? Laporkan ke polisi. Kejahatan Ju Haoyu yang bertumpuk tidak terhitung. Tidak perlu saya kejar. Hukum akan menghukumnya. Saya beritahu kamu, tidak mungkin. Saya tidak setuju. Ayah, nenek, saya tidak bisa masuk. Kalau tidak hidup saya hancur. Shenglan, Haoyu adalah anak yang kamu besarkan sejak kecil. Apakah kamu tega membiarkannya masuk penjara? Ya? Qin Zong, anak Haoyu ini, bagaimanapun dia, dibesarkan di dekatnya. Perasaanmu begitu dalam. Anda, berikan dia kesempatan lagi. Haoyu ini, bukan sengaja. Dia pasti akan berubah. Haoyu sudah bersama saya selama 18 tahun. Saya tidak akan membiarkannya diperlakukan tidak adil. Shenglan, kamu dengarkan saja saya. Kali ini kita lupakan saja. Ya, lupakan saja. Tidak mungkin. Ju Haoyu harus segera keluar dari keluarga Ju. Qin Shenglan, kamu tidak ada habisnya ya. Jangan kira kamu pahlawan di keluarga Ju, lalu jadi sombong. Saya beritahu kamu, orang asli di keluarga Ju adalah kamu. Ingin mengusir cucu saya, anak kandung anak saya. Tidak mungkin. Anak kandung, kamu ngomong apa? Qin Shenglan, kapan kamu jadi tuli? Kamu tidak ngerti bahasa manusia ya? Saya beritahu kamu, Haoyu adalah cucu kandung saya. Anak kandung anak saya. Ingin mengusirnya kamu tidak bisa. Jue, apa yang sebenarnya terjadi? Sampai saat ini, saya tidak akan menyakiti. Saya akan bicara terus terang. Ibu saya benar. Haoyu memang anak kandung saya. Saya sebenarnya tidak berniat mengatakan ini, agar kamu bisa hidup tenang sebagai nyonya kaya. Tapi kamu malah bertindak semena-mena. Ingin mengusir anak saya. Maka saya akan membuatmu mengerti. Di keluarga Ju, siapa yang berkuasa? Ayah, kamu benar-benar ayah kandung saya. Haoyu, tenang saja. Ayah tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Tidak menyangka. Kalian begitu membela Ju Haoyu. Ternyata dia adalah cucu kandungmu. Anak kandungmu. Aku tertipu oleh kalian. Aku sudah berkorban habis-habisan untuk keluarga Ju, membawa grup Ju go public. Dan kalian, Kamu ngomong apa? Tanpa grup Ju milikku, memberikanmu platform. Kamu cuma anak kecil. Jangan pikir karena sudah memberikan sedikit kontribusi, kamu bisa di keluarga Ju. Sombong-sombong. Dengan kemampuanmu, mau mengusir Haoyu dari keluarga kami. Kamu dan Hai Chao saja hampir sama. Haoyu selamanya adalah anak sulung keluarga Ju. Apapun yang dia lakukan kami dukung. tapi Hai Chao, juga cucu kandungmu. Anak kandungmu. Qin Shenglan, kamu dengarkan baik-baik. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Aku Zue. Seumur hidup hanya mencintai satu wanita. Anak yang aku lahirkan denganmu. Tentu saja tidak akan kuperdulikan. Dulu kalau bukan karena kamu punya sedikit bakat, aku pasti tidak akan menikah denganmu. Adalah mantan kekasihmu Anran kan? Tidak disangka.
18 tahun lalu dia meninggal karena kanker. Kalian ternyata punya anak. Benar, dia adalah wanita yang paling kucintai seumur hidupku. Anak yang aku lahirkan dengannya. Tentu saja harus aku bawa ke sampingku. Dan Ju Haichao suka kabur-kaburan. Dikilik oli penkalek. Itu memberiku kesempatan ini. Aku selalu berpikir, kalian dibutakan oleh Ju Haoyu. Ternyata kamu untuk membawanya kembali. Membuat sandiwara ini. Kalian terus menghitungku. Perjanjian cerai antara kamu dan anakku sudah lama kusiapkan. Mengingat kamu selama ini selalu memanjakan Haoyu, aku memang tidak mengeluarkannya. Sekarang kamu seperti orang yang salah minum obat. Setiap hari ingin mengusir Haoyu. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawan. Semua asetmu, aku sudah lama memindahkannya. Kalau kamu jujur, serahkan hak waris kepada Haoyu. Kita tidak akan ada masalah. Tapi kalau kamu tetap ingin membuat masalah, maka kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Apa? Ya. Istri, kontrak. Ini beberapa. Laporan keuangan rumah tangga kamu tanda tangan dulu. Ya. Bisa disesuaikan malam ini. Ya. Ternyata kamu Qin Shenglan yang orang luar. Kamu punya hak apa untuk mengusir Haoyu? Ju yang memberimu kemewahan. Kamu harus bersyukur. Bersyukur. Kalian sendiri pegang hati kalian. Dulu saat Ju Group hampir bangkrut adalah aku. Jangan terlalu membanggakan diri. Kamu tidak berpikir perusahaan aslinya milik siapa? Dulu melihatmu masih punya kemampuan. Urusan rumah tangga kuberikan padamu. Sekarang Ju Group kami sudah berjalan dengan baik. Sekarang sama sekali tidak membutuhkanmu. Aku benar-benar bodoh. Aku dengan sepenuh hati untuk keluarga Ju. Tapi yang kudapatkan adalah pengkhianatan dan penghinaan. Cerai ya. Aku malah senang. Mama, Haichao tidak apa-apa. Keluar dari keluarga Ju. Kami berdua tidak akan mati kelaparan. Qin Shenglan, kamu pikir baik-baik. Walaupun kamu CEO Ju Group. Tapi kamu hanya punya hak manajemen. Kamu tidak punya saham apapun. Kalau kamu cerai dengan anakku, kamu hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Jika kamu ingin berperkara, tim hukum keluarga Ju kami akan menemani sampai akhir. Tenang saja. Uang kotor keluarga Ju kamu. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Qin Shenglan, ini kesempatan terakhir untukmu. Asalkan kamu mengusir Haichao keluar dari rumah dengan tanganmu sendiri, kamu masih bisa menjadi nyonya kaya. Ibu. Tidak menyangka keluarga Ju kamu ternyata begitu menjijikan. Ingin menggunakan kekayaan dan kemewahan untuk memutuskan hubungan antara aku dan anak kandungku. Seperti keluarga ini. Aku tidak bisa bertahan 1 detik pun. Dia ini si imut-imut. Memang dari sananya sudah imut-imut. Kalian tunggu saja. Dia akan menghabiskan warisan kalian. Qin Shenglan, kamu ini perempuan tua yang tidak ada yang mau. Bisa-bisanya menyebutku si imut-imut. Pergi sana, pergi. Haichao. Kita pergi. Haoyu ya, perempuan ini akhirnya berhasil kita usir. Kamu nanti tidak perlu takut lagi diintimidasi. Kedepannya, kita akan hidup dengan baik. Bahagia. Baik nenek. Haoyu ya, dulu, ayah yang salah padamu. Mulai sekarang, kamu adalah anak sulung keluarga Ju. Yang sah. Ayah. Nenek. Tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras. Tidak akan mengecewakan kalian. Hahaha. Ibu. Terima kasih sudah memilihku. Anak bodoh. Ibu pernah bilang tidak akan berpisah darimu lagi. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Setelah bercerai dengan Jue, apa rencanamu? Mereka terus berusaha menjatuhkanku. Saham grup Ju di tanganku. Ternyata diam-diam mereka pindahkan. Aku sibuk bekerja, tidak menyadari apa-apa. Tidak apa-apa. Pertama-tama kita cari tempat tinggal dulu. Lalu aku akan memikirkan cara lain. Shenglan. Lu Huai. Akhirnya aku menemukanmu. Apa kamu tahu? Kalau bukan karena bantuanmu di masa lalu, aku tidak mungkin bisa menjadi orang terkaya baru. Ternyata orang terkaya yang ada di berita benar-benar kamu. Shenglan, aku sudah tahu tentang insiden di pesta keluarga Ju. Apa kamu baik-baik saja? Tentang Jue itu. Dia bukan orang baik.
Kamu cerai dengannya. Itu keputusan yang tepat. Sekarang, bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku akan menjaga kamu dan anakmu. Mulai sekarang aku yang akan merawat kalian. Bertahun-tahun ini, aku selalu menunggumu. Maukah kamu menikah denganku? Shenglan, dulu, aku selalu mengejarmu. Tapi sayangnya pada akhirnya, kamu memilih Jue. Bertahun-tahun ini, kamu selalu ada di hatiku. Aku juga selalu menunggumu. Dulu aku memang buta. Memilih orang yang salah. Selama ini, aku sudah memberikan terlalu banyak untuk Jue Juhaoyu. Sungguh tidak sepadan. Jika bisa mengulang, aku masih punya waktu. Semuanya masih bisa diperbaiki. Kamu bangun dulu. Tidak. Kalau kamu tidak si cucu, aku tidak akan bangun. Selama bertahun-tahun, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Lu Huai, hari ini aku dan Hai Chao melewati banyak hal, mengalami pukulan yang berat. Kamu biarkan kami tenang dulu. Biarkan aku memikirkannya ya. Shenglan. Ini karena aku terlalu terburu-buru. Terlalu gegabah. Maaf. Maaf ya Hai Chao. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua tinggal di tempatku dulu. Tenang dulu. Masalah lain kita pikirkan pelan-pelan. Menurutku lebih baik, antarkan kami ke hotel saja. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, aku akan mengatur kalian di hotel milik grup Lu. Agar aku tenang. Bagaimana? Ayo naik mobil. Kalian istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Terima kasih ya Lu Huai. Shenglan, kamu tidak perlu sungkan. Ju keluarga itu tidak tahu diri. Mereka tidak tahu harta apa yang mereka lepas. Shenglan, apapun keputusanmu nanti, setuju atau tidak dengan lamaranku, posisi direktur grup Lu selalu ada tempat untukmu. Nanti saja. Aku duluan naik. Terima kasih Paman Lu. Kalian istirahat yang cukup ya. Ayo pergi. Aku terlalu terburu-buru. Tidak menunjukkan kesergihan. Shenglan, mustahil dia mau menerima lamaranku. Xiao Zhao, kamu persiapkan baik-baik ya. Aku akan melamar Shenglan secara resmi. Tidak boleh sembrano seperti tadi. Mengerti. Mama sudah belikan kamu banyak baju baru. Kenapa kamu tidak memakainya? Mama aku sayang. Sayang apa sih? Mama tidak akan pernah membiarkanmu hidup susah. Selama ada Qin Shenglan, kamu tidak akan pernah kelaparan. Kenapa? Tidak percaya sama Aku Mama? percaya. Tentu saja aku percaya sama Mama. Ayo pergi. Aduh, akhirnya Qin Shenglan, si pengganggu itu diusir dari rumah. Kemarin tidak puas minum. Hari ini kita harus merayakannya. Untuk menenangkan Hao Yu. Terima kasih ayah. Aduh, setelah Qin Shenglan si wanita tua itu pergi, suasana di rumah kita jadi sangat baik. Lihatlah betapa bahagianya Hao Yu. Aku ke depannya tidak mau lagi melihat si wanita tua itu. Haha. Tenang saja. Keluarga Ju terserah siapa yang mau tinggal. Aku tidak akan pernah kembali. Qin Shenglan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Oh, aku tahu. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya. Bersan berani mengikuti kami. Aku kasih tahu ya. Ayahku dan nenekku pasti tidak akan memaafkanmu. Siapa bilang aku mengikuti kalian? Hotel buka bisnis. Siapa yang melarang masuk? Qin Shenglan. Kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Tidak dapat sepeser pun dari keluarga Ju. Bersan berani ke Hotel Bintang 7 milik grup Lu. Masih perlu ditanya lagi. Dia itu pasti belum puas. Waktu itu hidup sebagai nyonya kaya di keluarga Ju. Sekarang, berpura-pura jadi orang kaya. Aku sudah bercerai dengan Jue. Tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Ju. Aku dan Hai Chao pergi kemana? Perlu jelasin ke kalian. Kamu masih keras kepala ya? Aku lihat kamu bisa bertahan berapa lama lagi. Nanti, kamu cuma bisa jadi pelayan restoran. Atau kerja di proyek bangunan. Kamu sudah meninggalkan keluarga Ju. Siapa lagi yang akan anggap kamu sebagai direktur perusahaan? Mimpi di siang bolong saja kamu. Aduh aku ini. Hatinya terlalu lembut. Masih ingat kini lama. Walaupun kita tidak ada rasa cinta sebagai suami istri. TAPI, kalau kamu dan Ju Haichao tidak bisa hidup lagi, datang saja ke keluarga Ju untuk memohon padaku. Mungkin saja, aku akan bermerah kasih kamu 1.800. Biar kalian tidak mati kelaparan. Hahaha. Dulu aku benar-benar buta ya. Kok tidak bisa melihat?
Kamu itu orang yang tidak punya hati. Aku bilang juga, Zhu Haoyu, orang seperti dia. Kenapa bisa rusak parah begitu? Ternyata seperti bapak seperti anaknya. Lo ngomong apa sih? Zhu Haichao bukan anak kandung bapak gue ya, Qin Shenglan. Lo mending hormat dikit. Lo sekarang lagi ngomong sama ketua grup Zhu. Sama anak sulung Qilyargazu. Sama nenek keluarga Ju ini. Zhu Wei. Lo pernah ngurusin bisnis nggak? Semua bisnis grup Zhu. Gue yang ngurusin sendiri. Semua klien gue yang nego. Tanpa gue grup Zhu bakal bangkrut. Mari kita lihat saja. Lo siapa sih? Bisnis perusahaan cuma segitu. Bapak gue cuma butuh 2 hari buat ngerti. Gampang banget ngurusinnya. Lagian ada gue juga. Gue kan pinter. Dengan bantuan gue sama bapak, perusahaan pasti bakal maju pesat. Bener juga. Masih anak kita Haoyu yang pinter dan ngerti. Punya kemampuan. Gak kayak orang-orang tertentu. Makan dari keluarga Ju. Malah mau ngusir Haoyu. Oke deh, gue lihat lo bisa bertahan sampai kapan. Berhenti. Ada apa, Ketua Zhu? Selama ini selingkuh. Nyimpen anak haram. Sekarang cerai sama istri pertama. Ngusir istri pertama dan anak kandungnya. Mau ganggu terus ya? Gue nggak mau berdebat sama lo. Gue cuma kasih tahu. Semua kartu kredit dan kartu ATM lo sudah gue bekukan. Mulai sekarang, lo jangan harap bisa ngeluarin uang sepeser pun. Apa? Masuk. Presiden Lu semuanya sudah siap. Xiao Xiao tolong lihatkan. Bagaimana penampilanku? Luar biasa Pak Lu. Sungguh. Ya. Ngomong-ngomong, kamu atur beberapa orang untukku. Ikut aku ke hotel. Aku akan melamar Shenglan secara resmi. Apa? Kenapa? Sekarang baru takut. Semua kartu bankmu, melalui aku, didirikan oleh grup Zhu. Kalau kami mau membekukan, hanya tinggal menggerakkan jari. Ada yang bilang, tidak perlu uang 1 sen pun dari keluarga Ju. Sekarang baru panik ya. Memalukan. Uang di dalamnya adalah gaji dan dividenku selama bertahun-tahun di grup Zhu. Itu hakku. Tidak ada hubungannya dengan keluargamu Zhu. Atas dasar apa kalian? Atas dasar keluarga Zhu, kaya raya, bisa melakukan apa saja. Di kota Yuncheng termasuk keluarga kaya. Kalau berani adukan kami. Kami punya tim hukum. Bisa menunda 10-8 tahun. Menyiksa kalian berdua. Sampai mati. Benar Haoyu kita pintar. Mengusulkan ide bagus ini. Semangatmu tadi. Kemana perginya? Hahaha panik ya. Sekarang kamu bisa berlutut memohon pada kami. Kami bisa berbaik hati. Memberi kalian masing-masing 150. Sehingga kalian tidak tidur di jalanan malam ini. Seluruh keluargamu akan mendapat balasan. Lebih baik kamu perhatikan dirimu sendiri. Mulai malam ini, kamu akan tidur di jalan raya. Seorang wanita yang diusir dari rumah. Selain ayahku yang menginginkanmu, siapa lagi yang akan mau kamu? Siapa bilang Shenglan tidak ada yang mau? Shenglan tenang saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Wanitaku, tidak ada yang bisa membuli MU. Tuan Lu membawa 100 kg emas, 50 juta uang tunai, 50% saham grup Lu, serta posisi presiden grup Lu, untuk melamar Nyonya Qin Shenglan. Shenglan, apa sekarang kamu bersedia menikah denganku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Qin Shenglan ini. Dia adalah salah satu pekerja keras keluarga seperti sapi dan kuda untuk bagaimana mungkin dia mengenal seseorang dengan tangan sebesar itu? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Siapa kamu? Kamu berdiri dulu. Kamu tidak layak tahu siapa aku. Aku sudah tahu. Kamu pasti aktor yang disewa oleh wanita tua ini. Benar kan? Jadi semua ini cuma properti ya? Semua plastik. Hanya kamu yang bisa akting ya? Aku juga bisa akting. Aku berbaring di sini karena kamu.
Qin Shenglan. Pertunjukan ini terlihat sangat nyata ya. Jangan kira aku tidak tahu. Apa rencanamu sebenarnya? Kamu hanya tidak rela diusir dari rumah oleh keluarga Ju kami kan? Mengikuti kami sepanjang jalan. Membawa begitu banyak aktor tambahan. Bukankah ini hanya untuk mendapatkan sedikit harga diri? Qin Shenglan. Apa kamu tidak merasa dirimu lucu? Sudah tua begini. Masih main-main begini. Apa kamu pikir kalau kamu bawa pria lain? Aku akan cemburu. Lalu aku akan mengundangmu pulang. Mimpi. Qin Shenglan. Kamu akan selalu menjadi keluarga Ju. Anjing yang keluar untuk memanjat. Ingat apa yang kalian katakan. Aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Kamu adalah wanita tua itu. Aktor yang dia undangkan. Berapa banyak uang yang dia berikan? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Lalu kamu merangkak dan meniru suara anjing. Tidak menyinggung Lu dengan kasar. Teruskan aktingmu. Aktor kalian cukup profesional juga. Cukup jangan buang waktu dengan mereka. Mempengaruhi suasana hati Hao Yu. Cari seseorang untuk mengusir mereka. Begitu saja masalah selesai. Manajer Wang. Ada orang yang menipu di hotel bintang laut kalian. Berkeliaran menipu. Apa kau tidak mengurusnya? Hyoyaga Kamizu adalah pelanggan besar hotel bintang laut. Manajer hotel bintang laut. Harus mendengarkan ayahku. Begitukah? Mari kita lihat saja nanti. Siapa yang berani membuat masalah di hotel bintang lautku? Manajer Wang ini dia. Presiden Lu. Kau memanggilnya Presiden Lu. Bukankah dia hanya seorang aktor? Diam. Dia adalah pemilik hotel bintang laut kami. Ketua grup Lu. Menurutku kalianlah para aktor. Sekelompok penjahat. Datang ke grup Lu untuk bertindak liar. Ketua grup Lu. Bukankah ketua grup Lu adalah Lu Huai orang terkaya di negara ini? Bagaimana mungkin dia? Ini benar-benar mustahil. Lu Huai ini. Bagaimana bisa dia bersama wanita tua ini? Manajer Wang, apa kau salah paham? Wanita ini adalah menantu perempuan keluarga Ju. Anak saya baru saja bercerai dengannya. Diusir dari rumah. Bagaimana mungkin dia kenal Pak Lu? Benar-benar sekumpulan orang bodoh. Kamu berani menghina kami. Kalian semua yang buat drama pendek. Berani melawan ayah saya. Kalian akan menyesal. Kamu, sudah cukup. Tidak perlu bicara dengan sekumpulan orang. Shenglan, orang-orang ini terlalu berisik. Apakah kita usir mereka? Kamu main peran sampai ketagihan ya. Bos yang kejam ya. Usir kami. Sangat konyol. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Panggil orang. Usir semua mereka. Semuanya keluar. Kamu. Saya adalah putra tertua keluarga Ju. Jangan helanci saya. Apa yang terjadi? Saya adalah direktur utama grup Ju. Apa yang terjadi? Kalian berani memperlakukan. Sejak saat ini, semua anggota keluarga Ju dimasukkan ke dalam daftar hitam Hotel Haising. Dilarang masuk ke semua Hotel Haising di seluruh dunia. Setengah langkah pun. Shenglan, kamu belum memberi saya jawaban. Kamu simpan dulu. Yang ini kamu harus. Lu Huai, kamu bisa bantu saya. Saya sangat berterima kasih padamu. Tapi barang-barang itu, saya benar-benar tidak sanggup menerimanya. Suruh mereka simpan dulu. Mengangkatnya juga melelahkan. Shenglan, ini adalah ketulusan hati saya. Baik. Meskipun kamu tidak menerima lamaran saya. Tapi dulu, kalau bukan karena kamu yang memberi saya petunjuk, bantu saya buat perencanaan bisnis. Saya juga tidak mungkin bisa seperti sekarang. Ini masuk akal dan sesuai dengan perasaan. Grup Lu kami. Setengahnya adalah milikmu. Semua ini adalah hakmu. Lu Huai, saya tahu kamu orang yang bertanggung jawab dan tahu balas budi. Tapi tiba-tiba kamu memberi saya begitu banyak hal. Bagaimana saya bisa mencernanya? Apalagi saya dan Hai Chao sekarang ini tidak punya rumah. Seperti anjing terlantar. Shenglan, maaf. Saya kurang pertimbangan. Bagaimana kalau begini? Kamu dan Hai Chao tenang dulu. Masalah kita berdua. Perlahan kita bicarakan lagi ya. Ini baru benar. Hai Chao, waktu itu kita berpisah terburu-buru. Saya tidak sempat menyiapkan apa-apa. Saya tahu anak laki-laki suka mobil. Ferrari ini hanya ada 3 di dunia. Paman, sudah pilihkan yang merah untukmu. Semoga kamu suka. Ini untukmu. Tidak bisa, ini terlalu mahal. Shenglan, lihat. Saya kasih hadiah kamu tidak mau. Ini untuk anak. Ini juga niat baik saya. Jangan ditolak lagi. Suka tidak? Ya, Kalau begitu terima saja. terima kasih Paman Lu. Senang kamu suka. Shenglan, saya lihat sudah hampir waktu makan siang. Bagaimana kalau kita bertiga makan siang bersama? Baik.
Baik Pak Lu. Saya akan atur sekarang. Ayo pergi. Apa sih? Kenapa marah-marah gitu? Apa sih kalian? Orang-orang ini kok gini sih? Benar nggak sih itu cowok Lu Huai? Seorang konglomerat terkaya seantero negeri. Malah melamar Qin Shenglan. Nggak mungkin. Pasti ini Qin Shenglan. Yang nyewa aktor. Itu manajer Wang. Kenapa nurut banget sama Qin Shenglan mereka? Ayah. Nenek. Semua urusan keluarga Ju dulu. Semua diurus Qin Shenglan. Urusan besar Kessel segala macam. Semua harus lewat tangan Qin Shenglan. Manajer hotel Haising ini. Pasti ku kenal. Qin Shenglan dia doang. Jadi gitu. Aku jadi mikir. Qin Shenglan ini. Sama manajer itu. Udah komplotan dari dulu. Betul, Hao Yu yang benar. Hao Yu kita emang pinter. Mamanya Qin Shenglan. Itu loh. Nenek miskinku. Hari ini kan ultahnya. Papa cerai sama dia. Orang-orang keluarganya mayoritas belum tahu. Jadi gini. Hari ini kita ke acara ultahnya bikin ribut. Bikin Qin Shenglan malu besar. Sujud minta maaf sama kita. Betul, ide bagus. Kayaknya kurang tepat deh. Qin Shenglan. Kan udah kita usir. Keluar tanpa bawa apa-apa. Ayah dia gimana sama kita? Kok sekarang? Jadi baik-baik aja. Masih membelanya ya? Ya kalau dia sudah tidak punya hati. Kita juga tidak perlu Baik. memarahi. Memang tidak boleh seperti ini. Nanti urusan ke rumah orang tua Qin Shenglan. Mama, kamu siapkan dulu. Nanti aku masih harus menemui bos yang orang terkaya di kota Yun. Kalau kita bisa menyepakati kerjasama ini, Hyarga Zukira pasti bisa melesat tinggi. Baik. Hao Yu, Nancy, kamu ikut aku untuk menambah pengalaman. Nantinya, kamu juga harus memegang kendali grup Ju. Ayah tenang. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mama Paman Lu. Aku sudah kenyang. Kalian lanjut makan saja. Aku turun dulu jalan-jalan. Sudah kenyang, belum banyak makan kok. Mama, aku benar-benar sudah kenyang. Aku turun dulu. Anak ini kenapa hari ini? Hai Chao ini anak. Benar-benar penurut. Hai Chao adalah anakku yang paling penurut. Dulu aku begitu buruk padanya, tapi dia selalu menghormatiku. Sebenarnya aku ingin menebus kesalahanku padanya. Tidak disangka, dia malah mengalami hal seperti ini. Aku sebagai ibunya benar-benar gagal. Terima kasih ya, Lu Huai. Hai Chao sudah mengalami begitu banyak luka. Kalau bukan karena kamu muncul tepat waktu, entah bagaimana. Shenglan. Hai Chao Delaware. Sudah lama mengembara. Akhirnya kembali. Tapi malah bertemu ayah yang tidak menganggapnya sebagai anak. Tapi sekarang, dia punya ibu yang benar-benar mencintainya. Hanya kurang kasih sayang dari ayah. Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahan, berikan dia keluarga yang utuh. Shenglan, kamu percaya padaku ya? Aku akan menjadi suami yang baik. Dan ayah yang baik. Tentu saja, aku tidak akan menggunakan Hai Chao untuk memaksamu. Semua ini tergantung pada keinginanmu. Aku mengerti. Ibu, Paman Lu benar-benar orang yang baik. Aku tidak menerima hadiah dari Paman Lu, lalu membelanya. Percayalah, Ibu lebih mengenal Paman Lu daripada aku. Ibu, harapan terbesarku adalah melihatmu bahagia dan damai. Aku percaya dia adalah orang yang bisa membahagiakanmu. Kali ini, jangan sampai terlewatkan lagi. Anak ini, Baik-baik saja kan? Lu Huai, cincinmu mana? Cincin lamaranmu padaku. Kenapa kamu mundur? Shenglan, maukah kamu menikah denganku? Cincin. Di sini. Sudah jangan berlutut. Udah tua. Kamu pikir masih muda ya? Aku bantu kamu memakainya. Lu Huai, kita makan dulu baru ke kantor catatan sipil. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru. Orang yang aku yakini adalah seumur hidup. Kita sudah jadi suami istri. Entah cepat atau lambat sama saja. Baik Shenglan. Hei, duduklah. Malam ini, kamu dan Hai Chao pindah ke tempatku yuk. Aku ingin merawat kalian dengan baik. Hari ini tidak bisa. Hari ini ulang tahun ibuku. Aku harus pergi memberinya selamat. Benar juga. Aku belum resmi ketemu mertuaku. Nanti aku siapkan hadiah yang bagus. Langsung datang. Hei, ngomong-ngomong. Kamu kenal Yang Cheng? Dia sekarang di Yuncheng. Aku akan memberitahunya. Biarkan dia juga memberi selamat pada ibu kita. Yang Cheng, orang terkaya di Yuncheng Yang Cheng. Ya. Sebenarnya selama ini,
Dia selalu bekerja di bawahku. Di Yun Cheng. Sebenarnya banyak orang tidak mengenalku, tapi mengenal Yang Cheng. Dengan dia sebagai orang penting untuk mendukung. Aku yakin keluarga istrimu pasti bisa menjadi orang penting baru di Yun Cheng. Lu Huai, kamu tidak perlu melakukan banyak hal untukku. Hei, kita kan satu keluarga. Tidak perlu bicara dua bahasa. Ayo. Cepat makan. Setelah makan kita pergi daftar nikah. Manajer Yang. Perkenalkan. Ini anakku Hao Yu. Rencana ini. Sebagian besar dia yang membuatnya. Halo. Pak Lu. Baiklah. Saya mengerti. Saya segera datang. Saya masih ada urusan. Kalian pulang dulu saja. Kalau begitu, kita biwek janji lain waktu. Tidak perlu. Proposal investasi ini sama sekali tidak berguna. Jangan datang lagi piun waktu saya. Pak Yang. Bukan ayah. Apa maksud si imut ini? Hao Yu tidak apa-apa. Pak Yang. Lagi pula dia orang terkaya di kota Yun. Wajar kalau seleranya tinggi. Proposal investasi saya ini, saya habiskan seharian penuh untuk menulisnya. Dia bilang sama sekali tidak masuk akal. Kamu bilang ada masalah apa? Saya rasa tidak ada masalah. Lihat, saya sudah bilang apa sih orang terkaya kota Yun. Menurut saya dia yang tidak berguna. SST. Kecilkan suaramu. Hari ini kayaknya nenek miskinku ulang tahun ya. Kita siap-siap dulu. Qin Shenglan si perempuan tua itu. Foto ini bagus banget. Ibu Pak Lu. Aku fotoin kalian ya. Hai Chow. Sekarang masih manggil Pak Lu. Ayah. Ya. Anak baik. Biarkan anak kita memfoto kita. Ayo. Dekat sedikit, santai saja jangan tegang. Ibu tersenyumlah. Tersenyum dong. Oke 3, 2, 1. Cantik. Lu Huai, kamu benar. Keluarga yang utuh adalah kompensasi terbesar untuk Hai Chao. Lihat Hai Chao tidak pernah sebahagia ini sebelumnya. Shenglan. Membuat kalian berdua bahagia adalah tanggung jawabku. Shenglan, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu dan Hai Chao, pergi dulu ke pesta ulang tahun ibu. Aku akan menyusul. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga setiap tahun ada hari ini. Setiap tahun ada hari ini. Semoga tubuhmu selalu sehat. Terima kasih. Hei. Shenglan datang. Shenglan Hai Chao. Selamat ulang tahun nenek. Selamat ulang tahun ibu. Hei, menantu emasku. Jue dan Hao Yu kenapa tidak datang? Shenglan, ibumu setiap hari menunggu. Menantu baiknya ini. Jue mana? Apa di luar? Jue tidak bisa datang. Kenapa? Ibu aku sudah dengan Jue. Aduh. Wanita tua ini bekerja seumur hidup untuk ulang tahun ibumu. Ini memang cukup meriah. Mertua Awe Hao Yu. Kalian datang. Cepat, duduk. Siapa yang bilang mertua denganmu? Mencari hubungan dengan keluarga Ju. Nenek baikku. Kamu pikir aku datang untuk merayakan ulang tahunmu? Lihat kamu yang kumal itu. Kamu pantas APA. Apa maksudnya ini? Aku sudah bercerai dengan Qin Shenglan. Apa? Shenglan, kamu kok bisa sebodoh ini? Kok bisa kamu cerai dengan Awe? Wanita ini sangat jahat. Menggunakan nama keluarga Ju. Menyiksa dan menghina kita. Ini bukan sekadar cerai. Tapi keluarga Ju mengusir wanita tua ini keluar dari rumah. Qin Shenglan, kok bisa kamu lakukan hal seperti ini? Kamu begini akan merugikan kita. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Qin. Qin Shenglan, cepat minta maaf. Akuilah kesalahanmu. Ini semua salah paham. Jue yang pertama kali mengkhianati ibuku. Ju Hao Yu. Dia anak dari wanita lain. Apakah ini benar? Aduh, apa sih? Ziwei Kuma, buat kesalahan yang semua pria buat. Kamu kan selalu menganggap Hao Yu seperti anak kandungmu sendiri, kan? Apakah dia anak kandung atau bukan? Sampai gitu penting. Iya juga. Lihat kita semua. Bekerja di grup Ju. Kamu cerai dengan Jue. Kita bagaimana?
Iya juga. Kok bisa kamu egois begini? Shenglan, kamu minta maaf sama Jue mereka. Minta dia nikah lagi sama kamu. Kok kamu juga begini? Aduh, Shenglan, kau meninggalkan rumah Ju. Hai Chao masih kecil. Nanti, kau tidak menikah lagi. Selain itu, Hai Chao masih sekolah. Untuk masa depan. Bertahan saja. Ibu, Anda tidak bisa hanya memikirkan uang. Ini terjadi. Kau pikir aku dan Hai Chao ada di rumah Ju? Apakah ada tempat untuk berdiri? Selain itu aku sudah. Hal ini, Anda harus mendengarkan saya. Ibu datang. Ayahmu pergi lebih awal. Kehidupan ibu dan anak kita sebelumnya. Apakah kamu lupa? Sekarang masyarakat ini, tanpa uang, itu sulit. Apakah Anda ingin mengatakan? Ibu katakan saja. Hei ibu, Awei, how you? Aku minta maaf untuk Shenglan. Maaf? Shenglan tidak mengerti. Tolong maafkan dia saat ini. Kau bilang maafkan aku. Kau wanita tua. Wajah cukup besar. How you? Biarkan ayahmu menikah lagi dengan ibumu. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Aku bisa melakukannya. ibu. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Aku ingin ayahku menikah lagi. Tidak masalah. Namun, dia Qin Shenglan hari ini. Harus. Berlutut. Sujud dan minta maaf. Ini, Aduh. Kalian lihatlah. Nenek ini bisa mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Siapa yang bisa membuatnya? Itu berkat keluarga Ju. Qin Shenglan. Setelah bersama kami, kalian baru punya uang untuk dibelanjakan. Kalau dia meninggalkan kami, Pekerjaan kalian. bukankah akan segera hilang? Kalian setujukan? Qin Shenglan, ini semua salahmu. Kamu harusnya berlutut. Cepat berlutut. berlutut padamu. Kamu minta maaflah. Berlutut cepat berlutut. Cepat berlutut. Berlutut berlutut. Berlututlah. Cepat berlutut. Kamu minta maaflah. Cepat berlutut. Semuanya dengarkan aku. Awei, how you? Aku akan berlutut untuk Shenglan. Bagaimana? Aku berlutut. Ibu. Kita tidak perlu memohon pada mereka, apalagi takut pada mereka. Sudah hampir mati. Masih bicara omong kosong. Berani menyuruh istri dan mertuaku berlutut. Kalianlah yang hampir mati. Berani menyuruh istri dan mertuaku berlutut. Kalianlah yang hampir mati. Shenglan baik-baik saja kan? Pemuda ini. Siapa dia? Ibyo, name aku Lu Huai. Aku suami Shenglan sekarang. Apa? Ibu, setelah aku bercerai dengan Jue, aku langsung menikah dengan Lu Huai. Mama aku datang kali ini, khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Nyonya, Presiden Direktur Grup Lu, menyiapkan 2 hadiah untukmu. Cek tunai senilai 30 juta. Dan sebuah villa dengan pemandangan laut. Kamu belum selesai ya? Bermain sandiwara, sampai ke mamamu sendiri. Sandiwara. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria ini. Dia adalah bos besar yang sombong itu. Baru saja bermain sandiwara pagi ini. Dan malamnya sudah sampai ke sini. Kalau bukan karena kami ada di sini, kalian pasti sudah tertipu olehnya. Oh. Jadi ini semua palsu ya? Kamu pikir apa? Kamu benar-benar berpikir, seorang pria akan memberikan uang sebanyak itu kepada seorang wanita yang sudah bercerai dan membawa anak. Hei, kamu ditanya. Kamu tahu siapa Tuan Lu itu? Dia adalah orang terkaya di negara ini. Kamu berani menipu dia. Kamu tidak dekat Maria. Ah, Qin Shenglan. Kamu benar-benar berani. Mana mungkin orang terkaya itu mau menikahimu? Lucu. Ya, kalau ini sampai diketahui oleh Tuan Lu, kamu pasti tidak akan selamat. Qin Shenglan, jangan berpura-pura lagi. Cepat berlutut dan minta maaf. Shenglan, Mama tidak ingin kamu memakai cara seperti ini untuk membanggakan Mama. Mama hanya ingin kamu hidup bahagia. Lebih baik kamu bersama Mama. Meminta maaf kepada Jue dan mereka. Ibu, kamu harus percaya padaku sekali ini saja. Percayalah padaku. Nenek tua, kalau kamu percaya padanya, cucumu sendiri, malam ini akan tidur di jalanan. Shenglan, kalau kamu masih keras kepala, aku akan memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Shenglan, aku tidak tega melihatmu dan Hai Chao terlantar di jalanan. Orang terkaya di kota Yun, pendiri grup Yang Cheng, menghadiri ulang tahun Nyonya Tua. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Mana mungkin? Orang terkaya di kota Yun menghadiri ulang tahun nenek tua tanpa kekuasaan atau status. Tidak mungkin.
Pasti aktor bayaran Qin Shenglan. Pertama dia minawa orang untuk berpura-pura menjadi Lu Huailu SI orang Turki. Sekarang bahkan berani berkeliaran di wilayah Kilyargyang. Qin Shenglan, kalau kamu mau mati, mati jauh-jauh dari kami. Jangan menyeret kami. Benar juga. Kami susah payah mencapai hari ini. Jangan menyeret kami. Kamu harus minta maaf pada Direktur Ju dan Hao Yu. Ini kesempatan terakhirmu hari ini jika tidak. Jika tidak, lalu apa? Kalian juga akan mengusirku dari rumah? Melakukan hal semacam itu membuat kita celaka. Mengusirmu adalah hukuman yang ringan. Kamu harus tahu, memutus mata pencaharian seseorang sama seperti membunuh orang tua mereka. Kalau kau memaksakan kami tidak akan melepaskanmu. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Ternyata benar yang Tuan yang Anda. Kenapa Anda datang? Tidak mengerti ya. Saya datang hari ini untuk memberi selamat ulang tahun Nyonya Qin. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Dia adalah orang terkaya di Yunceng. Yang Cheng. Saya kenal dia. Saya melihatnya di TV itu dia. Maaf Pak Lu. Saya terlambat datang. Pak Lu. Dia benar-benar Pak Lu ya? Kalau begitu Qin Shenglan benar-benar istri orang terkaya. Dia benar-benar Pak Lu ya? Kalau begitu Qin Shenglan benar-benar istri orang terkaya. Pak Yang, jangan-jangan Anda tertipu oleh mereka. Orang terkaya sejati. Masa mau menikahi? Qin Shenglan yang tidak punya apa-apa. Dia bukan Lu Huai. Saya 20 tahun yang lalu sudah bekerja di belakang Pak Lu. Maksud Anda? Saya buta. Tidak bisa mengenali orang ya. Saya. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang ini adalah orang terkaya di negeri ini. Ketua grup Lu. Lu Huai. Pak Lu. Shenglan? Dia benar-benar Lu Huai. Ibu saya tidak akan membohongi Anda. Baguslah. Tidak mungkin. Kalian pasti bekerja sama. Menipu saya. Diam. Saya Yang Cheng adalah orang terhormat. Jangan bikin aku sampai harus memukulmu, yang sudah keluar sebagai saksi. Ini tidak mungkin palsu. Keluarga Ju memang tidak tahu berterima kasih. Selingkuh dan berani punya anak haram. Bahkan mengusir Shenglan dari rumah. Kalian tunggu saja akan dihukum. Ju Hao Yu, kamu benar-benar tidak tahu balas budi. SI Manis. Sekarang kamu punya hak apa di depan Shenglan dan di depan Pak Lu untuk berani-beranian. Kalian berdua seperti rumput ilalang. Baru tadi sikapnya bukan begitu. Jue, dia adalah anak baik. Yang gak bisa kan oleh Kilyargazu. Diam. Yang, anak kecil. Jangan dihiraukan. Nenek, Yang Cheng hari ini. Berharap nenek selalu sehat. Dan panjang umur. Semoga rezeki melimpah. Dan umur panjang. Ini saya persembahkan. 2 aset bernilai miliaran. Dari grup perusahaan Yang. Hari ini saya serahkan kepada nenek. Ini tidak bisa. Hadiah yang terlalu berharga. Saya tidak pantas menerimanya. Nenek. Bantuan dan dukungan Pak Lu kepada saya tidak ada artinya dibandingkan ini. Nenek adalah mertua Pak Lu. Dan juga sesepuh saya. Menghormati nenek adalah kewajiban saya. Tapi, saya tidak paham investasi dan keuangan. Ibu bisa menyerahkan aset ini kepada Yenglan dan Haichou. Kemampuan Shenglan tidak kalah dari siapapun. Saya percaya dia bisa mengelola aset ini dengan baik dan teratur. Haichou juga masih muda. Percaya saja belajar juga cepat. Ibu tua tenang saja. Saya Yang Cheng. Pasti akan berusaha sekuat tenaga. Membantu Nyonya dan Tuan Muda. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa dia Ju Haichou memiliki semua ini? Jangan bicara lagi. Ibu. Keluarga Ju bilang Shenglan meninggalkan keluarga Ju. Dia dan Haichou tidak akan punya makan. Sekarang, Shenglan hijab. Jauh lebih baik dari keluarga Ju. Sekarang ibu tua tidak perlu khawatir lagi kan? Tidak khawatir lagi. Tentu saja tidak perlu khawatir. Ini Shenglan. Istri orang terkaya. Mulai sekarang, keluarga Qin akan menjadi keluarga terkaya di kota ini. Benar-benar. Mulai sekarang, keluarga Ju harus merangkak di bawah kaki kita untuk Tidak menjadi- mungkin. Qin Shenglan. Kenapa dia bisa? Bersama orang Turki di negara ini. Yang Cheng. Saya beritahu kamu. Jangan tidak tahu cara makasih. Saya sangat pintar. Buku investasi yang saya tulis. Kamu bilang tidak ada gunanya. Dan masih mau memberikan harta kepada mereka. Mereka pantas. Kalian yang moralnya buruk. Orang yang moralnya runtuh. Berani berteriak keluarga bos Lu tidak pantas. Di mata saya. Kalian adalah sekumpulan. Kamu. Diam bisakah jangan bicara lagi. Bos yang Anda orang besar. Dia masih muda. Janganlah Anda memikirkan dia. Tidak bisa karena masih muda lalu bicara sembarangan. Tidak menghargai orang lain. Menurutku, dia memang orang jahat sejak lahir. Keluarga Ju tidak menghormati Pak Lu dan istrinya. Mulai sekarang, grup Yang akan memblokir keluarga Ju sepenuhnya. Memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ju. Menyebarkan berita di Kota Yun. Jika ada yang berani bekerja sama dengan keluarga Ju, mereka akan menjadi musuh Yang Cheng. Di Kota Yun. Jika ada yang berani bekerja sama dengan keluarga Ju, mereka akan menjadi musuh Yang Cheng.
Pak Yang. Aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Pak Yang, kami benar-benar tidak sengaja. Kami benar-benar tidak tahu. Dia benar-benar Pak Lu. Kalian baru tunduk. Setelah tahu dia Pak Lu. Kalau hari ini dia hanya orang biasa. Apa? Kalian akan menuduhnya tanpa alasan. Dan menghinanya. Keluarga Ju. Tunggu saja kebangkrutanmu. Istri-istri. Tolong bantu aku minta maaf. Pergi sana. Shenglan sekarang istriku. Aku sudah bercerai denganmu. Jangan bikin aku jijik. Shenglan, katanya sekali suami istri 100 hari kebaikan. Awe sudah lama bersamamu. Aku juga mertuamu. Tolong bantu aku minta maaf ke Pak Lu. Minta maaf ke Pak Lu. Aku mohon. Saat kalian tidak tahu malu, sombong, mengatakan Ju Haoyu. Saat itu anak kandung Zue. Saat aku dan Hai Chao keluar dari rumah. Kenapa kamu tidak khawatir? 1 hari untuk suami dan istri. Aku melihat wajah kalian. Ingin aku memohon. Tidak mungkin. Cepat bangun. Kau tidak bisa memohon pada Qin Shenglan. Aku memberimu wajah. Bukankah itu? Aku benar-benar berpikir aku tidak berani. Kau berani memukulku. Beraninya kau mengatakan satu hal lagi. Percaya atau tidak aku membuatmu menghilang. Haoyu, katakan saja beberapa kata. Yang total Lu, kita tidak bisa menyinggung. Ya Haoyu. Datang. Tarik mereka keluar. Jangan memengaruhi Tuan Lu dan Nyonya. Yaxing merayakan ulang tahun wanita tua Qin. Bawa pergi. Istri-istri. Aku salah. Shenglan ya, aku minta maaf padamu. Maaf? Aku hanya mengatakan, jangan pergi ke hatimu. Ini, kita juga tidak tahu. Hubungan Anda dengan Lu, kita semua adalah Ju Haoyu. Menyesatkan. Hei benar. Kami terlalu cemas. Kita juga tidak takut. Hari-hari Anda dengan Hai Chao, apakah ini buruk? Pasangan, kami juga peduli padamu. Mari kita ulang tahun ibu. Hei benar. Ulang tahun. Putri saya yang baik. Cucu yang baik. Dan ada menantu baikku. Nenek, mari kita duduk. Ibu, mari kita duduk. Baik. Mari duduk. Baik mari duduk. Pergi sana. Qin Shenglan si manis itu. Baru saja bercerai denganmu. Sudah bersama orang lain. Menurutku mereka sudah lama bersama. Benar? Ayah, katakan sesuatu. Qin Shenglan dan Zhu Haichao. Hari ini membuat kita malu. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Haoyu, tenanglah. Itu Lu Huai, orang Turki di negeri ini. Kita tidak bisa melawannya. Qin Shenglan sialan itu. Bahkan mencari orang besar untuk melawan kita. Si pengkhianat sialan itu. Ayah, tidakkah kamu penasaran? Kapan mereka bertemu? Sekarang ngomong apa lagi? Tidak bisa mengubah keadaan kita sekarang. Sekarang aku malah curiga. Menendang Qin Shenglan dan Ju Haichao keluar rumah adalah kesalahan terbesar. Ayah, kamu ngomong apa? Mereka yang ingin mengusirku dari rumah. Aku anak kandungmu. Tidak, aku harus mencari cara. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tidak rela. Apa? Sudah ada 5 perusahaan yang menghentikan kontrak dengan kita. Manajer yang serius. Kali ini bertindak cepat. Baik. Aku segera ke kantor. Ayo cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? 5 perusahaan ini, tapi mereka sudah menandatangani kontrak dengan kita. Ju Zong. Mereka lebih baik bertemu kita daripada memaksa mengakhiri kontrak. Apa? Anak-anak. Mereka juga bilang. Bilang apa lagi? Jangan lama-lama, cepat bilang. Mereka bilang grup Ju tidak punya integritas. Adalah aib bagi seluruh industri. Mereka juga bilang tidak akan bekerja sama dengan semua orang dari keluarga Ju. Bahkan akan memasukkannya ke daftar hitam. Member to seluruh kota. Agar semua perusahaan bisa melihat wajah asli kita. Selesai. Warisan keluarga Ju akan hancur. Wajah asli. Kamu bilang apa itu wajah asli? Grup Ju yang besar ini. Begitu saja dibuli orang. Tuan muda. Saya hanya menyampaikan. Perkataan beberapa bos saja. Tidak boleh. Kalau begini terus kita akan. Saya akan telepon mereka. Wang Song. Saya Ziwei. Halo. Li Zong. Saya. Halo. Kamu bilang tadi, kita akan bagaimana? 5 perusahaan ini adalah nyawa grup Ju.
Hubungan bisnis hulu dan hilir. Semua melalui tangan mereka. Kalau kontrak diakhiri, keluarga Ju akan cepat bangkrut. Tidak hanya habis semua uang, bahkan akan menanggung hutang miliaran. Tidak boleh. Saya belum puas hidup enak. Saya belum mau jadi orang miskin. Ju tidak bisa bangkrut. Apakah itu? Apakah Yang Cheng benar-benar ingin? Apakah kita akan mati? Dia tidak takut kita. Apakah jaring ikan rusak? Yang Cheng. Apa Yang Cheng? Bukan perintah pemblokiran Yang Cheng. Biarkan mereka mengakhiri kerjasama. Tidak ya. Beberapa bos mengatakan kepada saya, karena kelompok Ju membuka total Qin Shenglan Qin. Semua proyek sebelumnya adalah tanggung jawab Qin. Mereka hanya mempercayai Qin total. Jadi kerjasama itu dihentikan. Apa? Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Qin Shenglan, dia tidak memiliki kemampuan besar. Kau yakin 5 bisnis ini? Itu yang dikatakan. Saya yakin. Aku berbicara dengan mereka. Ada rekaman. Apakah itu? Semua ini, keduanya adalah Qin Shenglan yang mengakhiri kerjasama dengan kami. Aku tidak percaya. Kelompok Ju ini tidak ada Qin Shenglan. Sekarang beritahu semua orang. Lembur sampai jam 12. Apa? Tidak mengerti orang. Ju selalu gaji kita bulan ini. Mungkin tidak bisa lagi. Biarkan karyawan bekerja lembur. Saya khawatir. Aku takut apa? Aku sekarang presiden grup Ju. Semua orang harus mendengarkan saya. Kau berani membantahku. Apakah Anda tidak ingin melakukannya? Dengarkan Hao Yu. Oke, aku tahu. Nenek, dengarkan aku. Perusahaan memiliki saya. Saya sudah menulis proposal investasi baru. Besok saya akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan orang lain. Kota ini sangat besar. Saya tidak percaya. Tangan Yang Cheng bisa menjangkau sejauh itu. Dan proposal investasi saya sangat bagus. Siapapun yang punya mata, pasti akan meminta untuk bekerja sama dengan kita. Apa ini sampah? Seperti kotoran anjing. Cepat pergi. Si Sao, kamu bilang apa? Kamu berani bilang proposal investasi saya seperti kotoran anjing. Kamu bisa baca tidak? Ini perusahaan saya. Keluarga Ju minta tolong dengan sikap seperti ini. Hao Yu, kamu kenapa? Kamu datang untuk bantu atau buat masalah? Kenapa? Apa yang saya katakan salah? Ada orang. Tolong keluarkan mereka. Yang seperti ini. Saya Pa Yang Barkan Mesuk. Kamu bilang apa? Kamu coba ulangi lagi. Kamu tunggu saja. Kamu ngomong apa? Saya belum selesai bicara, kamu ngapain? Kita masih ada urusan. Kamu tahu siapa saya? Kami juga dari grup Ju. Kenapa bisa begini? Sudahlah. Pulang saja. CEO Ju. Saham grup Ju jatuh. Perusahaan kita menguap lebih dari 3 miliar. Apa? Anak, Selesai. Ngapain? Kalian ngapain? Pulang kerja. Saya baru bilang kalian harus lembur sampai jam 12. Semuanya tuli ya. Kamu siapa sih? Mengapa harus dengerin kamu? Aku ini CEO grup Ju. Wah, CEO grup Ju ya. Siapa yang nggak tahu? CEO Qin udah keluar dari grup Ju. Aku kasih tahu kalian. Kalian udah di blacklist di seluruh kota. Nggak lama lagi bakal bangkrut. Masih berani minta kita lembur. Nggak malu ya? Kamu dipecat. Pecat. Aku nggak mau kerja lagi. Pergi sana. Pergi semua. Pergi sana. Pergi semua. Grup Ju bisa kayak gini. Karena ada kalian si parasit. Aku nggak percaya. Grup Ju yang besar ini nggak bisa cari beberapa pekerja baru. Kamu, cari lagi 50 karyawan baru buat aku. CEO Shu, kerjaan ini kamu yang urus sendiri aja. Kamu bilang apa? Perusahaan ini kamu yang urus. Aku si pekerja ini nggak mau melayani lagi. Ayah. Nenek. Mira Kasimiwa Gangwaku. cucuku jangan takut. Nenek yang tanggung semuanya. Ayah. Nenek. Chuan cari aku. Dia udah sampai di bawah. Aku harus turun. Sayang kamu nggak tahu. Hari ini, aku kesel banget sama mereka. Tenggorokan aku sampai kering. Ju Haoyu putus aja. Apa putus? Bukannya aku udah transfer 3 juta ke kamu. Utang kamu harus dibayarkan. Tapi aku sudah. Bagaimana kau ingin aku? Kenapa putus denganku?
Aku berjanji untuk menjadi pacarmu. Karena kau berjanji, biarkan keluarga Ju memberi kami investasi 2 miliar. Dan hasilnya, rumah kalian dilarang oleh Yang Cheng. Batas stok akan bangkrut. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Ada. Aku akan punya cara. Aku membesarkanmu. Sampai hari ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Unta kurus lebih besar dari kuda. Meski mengatakan keluarga Ju akan bangkrut, tapi dana perusahaan dan dana pribadi, aku bisa mengeluarkannya. Setidaknya 300 juta. Ini cukup untuk kita. Kau yakin? Ada. Aku akan yakin. Ayahku yang lucu. Dia mendengarkan saya. Selama kau tidak putus denganku, aku mendengarkan semuanya. Baik atau tidak. Tolong harta karun. Saya tidak bisa putus dengan Ki Xuan. Jika keluarga Ju tidak memiliki dana baru, itu adalah kehancuran. Aku harus menangkap pohon besar ini di rumah Ki. Ju Haoyu, saat aku mendapatkan properti Ju, aku akan segera mencampakkanmu. Aku ingin aku transfusi darah keluarga Ki. Delusi, tentu saja aku percaya padamu sayang. Aku tahu. Aku tidak berbicara dengan Qin Shenglan. Saat kita bersama, aku mendengar seseorang mengejarnya. Dia tidak setuju. Akhirnya memilih saya. Orang ini seharusnya Lu Huai. Tidak menyangka setelah sekian lama, mereka akhirnya bersama. Qin Shenglan? Ini lucu. Dia baru saja bercerai denganmu. Langsung dekat dengan Lu Huai. Pasti mereka sering berhubungan selama ini. Ayah, nenek. Aku menemukan cara untuk menyelamatkan grup kita. Cara apa? Ini adalah kontrak keluarga Xuan. Dan keluarga kita bernilai 3 miliar. Dengan kontrak ini, grup Ju kita bisa bernafas lega lagi. Ini seperti bantuan di saat krisis. Lihat Kikiku ini, begitu perbaiki. Menemukan istri yang begitu baik. Bagus. Sangat bagus. Ayah. Cepat tanda tangan. Haoyu, kenapa kontrak ini begitu tebal? Ayah, Lerang dan Yang Cheng segera menyebar ke seluruh kota. Kalau tidak segera tanda tangan akan terlambat. Cepat buat kontrak ini berlaku. Tapi ini, ayah, aku sudah melihat kontraknya. Tidak ada masalah. Ada apa? Kamu tidak percaya orang lain, percayalah padaku. Dia adalah anak kandungmu. Dia tidak mungkin menyakiti kita. Cepat tanda tangan. Baik. Sangat bagus, grup Ju kita diselamatkan. Xuan di mana? Kita harus menemuinya. Harus berterima kasih padanya. Aku akan menjemputnya. Haoyu datang. Xuan. Sayang, kedua orang ini sudah menandatangani. Baik. Mulai hari ini, grup Ju akan berganti nama menjadi Ki. Kalian berdua. Haoyu, Xuan. Apa maksud kalian ini? Ayah, nenek, kontrak ini adalah semua aset grup Ju, serta aset pribadi kalian. Kontrak pengalihan. Jadi mulai hari ini, grup Ju akan menjadi milikku dan Xuan. Apa yang kau bicarakan ini? Kau juga bagian dari keluarga Ju. Benar, aku adalah putra tertua grup Ju. Jadi apa masalahnya jika aset itu menjadi milikku? Aku tidak setuju. Hahaha. Kau tidak setuju? Ayah sudah menandatangani semuanya hitam di atas putih. Bagaimana mau mengelak? Kau. Ju Haoyu, bagaimana kau bisa memperlakukan kami seperti ini? Bukan karena kalian bodoh. Mengikuti semua perkataanku. Semua itu salah kalian sendiri. Zhu Haoyu, apakah kau punya hati nurani? Kami adalah ayah dan nenekmu sendiri. Kau tidak mungkin dari keluarga sendiri untuk mengambil semua milik keluarga Ju. Dulu saat Qin Shenglan mengusirmu keluar dari rumah, aku yang membelamu sepenuhnya. Bahkan sampai rela bercerai dengan Qin Shenglan, mengusir Ju Haichao. Beginikah balasanmu kepada kami? Grup Ju sudah bangkrut. Aku sudah tidak punya uang. Hampir bukan lagi putra tertua. Ayah. Apa gunanya punya ayah? Sisa-sisa keluarga Ju ini adalah kompensasi untukku. Dengan begitu, baru aku bisa memaafkan kalian. Dua yang imut. Mama. Dia tipe yang imut. Memang imut dari lahir. Kalian tunggu saja, dia bakal menghabiskan harta kalian. Mama. Kita salah. Qin Shenglan benar. Kita benar-benar salah. Ju Haoyu, kamu bukan manusia. Kita sudah begitu baik padamu. Selalu nurut padamu. Apa yang kamu mau pasti kami kasih. Sekarang kamu malah memperlakukan kami seperti ini. Aku selalu seperti ini. Baru sekarang Mama tahu. Nenek tua bangka. Ini belum selesai. Sekarang bawa anak kesayanganmu.
Keluar dari villa keluarga Ju. Mulai hari ini, villa itu juga milikku. Kalau tidak, putus tangan putus kaki. Masih ringan. Ju Haoyu, aku bakal melawanmu. Mama. Pukul 2 yang imut itu dan buang mereka keluar. Kalian, Ju Haoyu, kamu anjing ingkar janji. lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu akan dapat balasan. Kalian akan mati mengenaskan. Sayang. Mulai sekarang grup Ju akan berganti nama jadi Ki. Tolong. Mulai sekarang jangan pernah mendekat. Setengah langkah pun ke grup Ki. Kalau ketemu kamu sekali, pukul kamu sekali. Dengge tidak. Dengar. Anak, Mama. kita tidak bisa hidup lagi anak. Kita salah mama. Seharusnya kita dengar kata Qin Shenglan dulu. Ju Haoyu dia binatang. Kita cari Shenglan. Minta tolong padanya. Dulu dia sangat mencintaimu. Sangat baik hati. Sangat berbakti. Pasti dia akan membantu kita. Sio Qin. Ada 2 orang di bawah. Kata mereka suami dan mertuamu. Istri-istri. Tolong, bantu aku. Keluar. Siapa yang izinkan kalian masuk? Tidak apa kamu sibuk saja. Ya Sio Qin. Istri. Siapa yang kau sebut istri? Panggil si Okin. Sio Qin Qin. Tolong. Tolong bantu keluarga Ju. Hanya kamu yang bisa membantu kami. Jue Chen Yuzhen. Bukankah kalian bilang, jika meninggalkan kalian, aku dan Hai Chao akan mati kelaparan? Kenapa sekarang malah minta tolong padaku? Sio Qin. Ju Haoyu si brengsek itu. Menipu semua aset kami. Sekarang kami tidak punya uang. Tidak punya apa-apa. Demi hubungan kita dulu. Tolong bantu kami. Jue, bukankah sudah ku bilang? Ju Haoyu itu memang jahat dari sananya. Apa saja bisa dia lakukan. Kamu sendiri tidak mau dengar. Malah mengusirku dan Hai Chao dari rumah. Sekarang habis dimakan habis. Sudah terlambat. Aduh menantu. Oh tidak. Sio Qin. Kamu benar. Kami menyesal. Kami yang salah. Tolong bantu kami. Kalau tidak, aku dan Awei benar-benar akan jadi gelandangan. Kami benar-benar tahu salah. Kamu benar. Tolong. Kasih aku kesempatan lagi. Ya cuma 1 kesempatan. Asal kamu bantu kami. Aku mau lakukan apa saja. Ya. Tidak mungkin. Kalian pergi saja. Hai Chao. Aku ini ayah kandungmu. Kamu bantu ayah minta maaf sama ibumu. Biarkan dia memaafkan aku. Sejak tahu kamu mengkhianati ibuku dan punya anak dengan wanita lain Ju Haoyu. Di hatiku, kamu sudah bukan ayahku lagi. Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Aku dan ibuku tidak akan pernah memaafkan kalian. Oh tidak. Penjaga. Bawa mereka keluar. Qin Zong. Aku tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi. Ibu. Hari ini kantor tidak sibuk. Kita pergi jalan-jalan yuk. Sekalian ganti suasana. Baiklah. Xuan. Perutku agak tidak enak. Aku ke toilet dulu. Nanti aku cari kamu lagi ya. Ya pergi saja. Bukan Qin Shenglan ini. Masuk tuan. Ibu rasa yang ini bagus. Cocok buat kamu. Hai Chao, kamu gimana? Kamu suka? Ibu. Jam ini mahal banget. Aku tidak pantas. Hai Chao, kedepannya kamu akan jadi penerus ibu. Barang bagus baru bisa menonjolkan statusmu. Yo. Ini bukan Bibi Qin. Dan dari tumpukan sampah, apakah itu lucu? Bibi Qin, kau memiliki sikap yang baik. Dibersihkan dari rumah tanpa uang. Berani keluar dan berbelanja. Tidak ada uang. Aku bilang pelayan, saya menyarankan Anda. Atau biarkan 2 orang miskin ini sesegera mungkin. Keluar dari toko. Jangan katakan jam tangan custom mewah tinggi. Hanya kotak arloji. Mereka tidak mampu membelinya.
Qishuan. Aku terbunuh di dalam mobil. Kau juga kaki tangan. Aku belum menyusahkanmu, kau bahkan datang. Kebencian baru dan kebencian lama dihitung sekaligus. Dua anjing tanpa uang. Aku menyarankan kalian, atau tinggalkan toko sendiri. Bagaimana jika seseorang dipukuli? Wajah itu tidak terlihat bagus. Dua pelanggan. Bagaimana dengan merek kami, Tuan Yang Cheng, orang terkaya di kota? Toko agen mewah yang didirikan. Tujuan layanan kami adalah kesetaraan dan ramah. Semua barang di sini, Anda bisa mencobanya. Tidak masalah jika Anda tidak membelinya. Apa yang kau katakan? Maaf pelanggan ini. Kita tidak bisa mengusir tamu lain. Permohonan Anda. Aku bilang kau bodoh. Keduanya ditinggalkan. Terutama imut kecil ini. Dia dari tempat sampah. Diambil kembali. Kutu di tubuh. Sesuatu yang dia coba. Aku bilang tidak ada yang mau. Qishuan memperhatikan kata-kata Anda. Kau tidak akan mempermalukan anakku. Pelanggan ini, kalau Anda datang untuk memilih barang, saya sangat menyambut. Tapi kalau Anda datang untuk menghina pelanggan saya, silakan pergi. Buat saya pergi. Anda tahu siapa saya? Grup Ju yang terhormat. Baru saja saya ambil alih. Apa maksudnya ini? Apa yang dimaksud dengan grup Ju dikendalikan oleh Anda? Ya seperti yang terlihat. Anda menghabiskan setengah hidup Anda untuk membangun grup Ju. Sekarang sudah menjadi miliki. Anda hanya bisa menyalahkan keluarga Ju. Dari atas ke bawah semuanya bodoh. Apakah itu Ju Haoyu yang bekerja sama dengan Anda? Bagaimana bicaranya? Kami berdua. Pasangan yang sempurna. Kami memang pasangan yang ditakdirkan. Jue, sepertinya Anda masih tidak mendengarkan nasihat saya. Akhirnya ditipu oleh Du Haoyu dan Qishuan. Kehilangan semua harta. Meskipun grup Ju diblokir, tapi akarnya masih ada. Selama kita memanfaatkannya dengan baik. Rantai industri yang ditinggalkan oleh grup Ju. Dengan waktu, keluarga Qi bisa melampaui yang bukan tidak mungkin. Nanti, saya bisa membuat Anda menganggur dengan sekali gerak. Percaya tidak? Percaya. Tapi sebelum saya dipecat, silakan Anda pergi. Apa yang saya katakan tidak Anda mengerti. Apakah otak Anda bermasalah? Bagaimana Anda? Apa ada masalah? Tidak ada. Qin Shenglan. Anda yang dulu sangat dihormati. Presiden grup Ju. Sampai harus terpuruk. Bergaul dengan orang rendahan seperti ini. Untuk saling menghangatkan. Sungguh memalukan. Menghormati orang lain, hidup damai itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah sombong dan tidak sopan. Berada di lingkungan yang sama dengan orang sepertimu, baru aku merasa paling memalukan. Pelayan, jam tangan yang ada di tangan anakku, aku beli. Pakai kartu. Baik pelanggan. Tunggu dulu. Jam tangan itu, milikku. Maaf Nyonya. Jam tangan tadi adalah edisi terbatas tahun ini. Hanya 1 unit. Nyonya ini yang memilih duluan. Anda bisa memilih yang lain. Bisa. Apa yang aku katakan tidak kamu mengerti. Mereka berdua adalah anjing terlantar yang diusir. Kamu benar-benar pikir di kartunya ada uang? Ada uang atau tidak? Coba saja gesek. Qin Shenglan. Kamu pikir kamu masih presiden grup Ju? Sekarang kamu sudah diceraikan. Diusir dari rumah. Wanita paruh baya 50 tahun. Oh iya, temanku baru saja punya anak kedua. Butuh pengasuh bayi. Mau aku rekomendasikan kamu? Lagi pula, statusmu yang sekarang rendah. Kerjaan membersihkan kotoran. Paling cocok untukmu. Qishuan, mulutmu jaga baik-baik. Aku lupa, ada orang lain. Pembersihan di tempat parkir. Memang cocok untukmu. Sedangkan aku, bisa saja aku merekomendasikanmu. Kamu. Hai Chao. Ibu tidak apa-apa. Ibu anggap ada anjing gila menggonggong sembarangan di telinga. Qin Shenglan kamu. Nona, sudah kubeli barangnya. Terima kasih. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya 1 juta? Ini urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengerti. Kamu menyembunyikan harta Ju. Sekarang aku adalah bos Ju. Yang kamu sembunyikan. Itu adalah hartaku. Aku pergi dari keluarga Ju tanpa membawa apapun. Jangan fitnah seenaknya. Apakah benar-benar pergi tanpa apapun? Bukan kata-katamu begitu saja. Bisa menjelaskan semuanya. Hei sayang. Aku di toko mewah. Cepat kemari. Aku menangkap 1 tikus di perusahaan Ju. Qin Shenglan. Setiap sen yang kamu sembunyikan dari Ju, aku akan memastikan kamu mengeluarkannya. Secara bersih. Keluarkan.
Sayang, aku ingat. Saat dia diusir dari rumah keluarga Ju, dia pergi tanpa membawa apapun. Tapi sekarang, dia bisa dengan mudah memberi anak bodohnya ini jam tangan seharga 1 juta. Aku curiga, dia menyembunyikan harta keluarga Ju. Selagi Suan-Suan tidak tahu, Qin Shenglan mendekati orang kaya. Biar dia bantu aku melampiaskan amarah. Iya. Uang ini pasti milik keluarga Ju. Xian, sekarang, kamu adalah pemimpin keluarga Ju. Kamu bilang gimana? Kita ikutin aja. Kamu mau aku jadi saksi? Aku pasti siap. Aku mau dia mengeluarkan semua uang di kantor. Keluarkan semua. Waktu yang singkat ini, mana mungkin dia mengumpulkan uang sebanyak ini? Jelas dia sudah siap-siap saat ayahmu bercerai dengannya, menyembunyikan harta. Qin Shenglan, aku sarankan kamu, lebih baik kamu mengembalikan uang itu dengan sukarela. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Zhu Haoyu, jangan kamu di sini membantu kejahatan. Penyitaan aset ibuku, itu rencana kamu dan Jue. Saat itu apakah penyitaannya bersih? Mana mungkin kamu tidak tahu? Secerdas apapun aku tidak bisa menandingi kecerdasan Qin Shenglan. Dia bisa mentransfer uangnya lebih dulu. Kalau di rekeningnya ada yang dipalsukan, mana mungkin aku bisa menyelidiki dengan jelas? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kembalikan kartu itu padaku. Mimpi. Kamu berani memukulku. Memang kamu yang kupukul, membalikkan fakta, menghina dan memfitnah. Memukulmu itu masih ringan. Xian, dia berani memukulmu. Ini tidak bisa dibiarkan. Qin Shenglan, kamu berani memukulku. Aku bunuh kamu. Kamu bilang mau bunuh siapa? Siapa kamu lagi? Gak apa-apa kan? Aku Somai Shenglan, ayah Hai Chao. Ternyata selingkuh saat masih menikah. Jadi, kamu sudah transfer aset keluarga Ju lebih dulu. Sekarang baru bisa belanja besar-besaran. Wanitaku, gak perlu pakai uang mantan suami. Lo sok-sokan apa sih? Lihat deh lo pakai baju bagus. Pasti juga Qin Shenglan pakai uang keluarga Ju buat beliin lo, kalian berdua. Selingkuh saat masih menikah, sama-sama bejat. Tahu gak siapa aku? Lo berani mukul aku. Gak peduli siapa lo, hina istri dan anakku. Akhir lo bakal sengsara. Lo ngaco. Aku di kota Yun belum pernah lihat orang kaya lo, orang kecil yang gak terkenal. Berani ngomong besar di sini. Percaya gak percaya, kalian yang ada di sini, satu persatu. Gak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Sebelum lo ngomong, mending lo pikir dulu. Lo sok-sokan apa sih? Lo kan cuma orang suruhan dia. Kok si orang terkaya nasional datang? Awalnya cuma mau suruh Suan-Suan, bikin Qin Shenglan sedikit kesulitan. Tapi malah kena masalah besar. Gak bisa, aku harus selamatkan diri dulu. Suan-Suan, perutku sakit lagi. Aku mau ke toilet dulu. Tunggu aku di sini ya. Zhu Haoyu, lo mau kemana lagi? Beneran sih orang gak berguna. Qin Shenglan, 2 putra yang kau angkat, semuanya terbang. Aku sudah bilang, jangan mempermalukan istri dan anakku. Pukul dia, akan membuat tanganmu kotor. Garrus, karena kau merasa, aku tidak memenuhi syarat untuk memukulmu. Kalau begitu aku akan mengubah bicara denganmu. Yang Cheng, seseorang membuat masalah di Daguang Mall. Sekarang kau kesini. Baik lu total. Aku akan segera tiba. Yang orang terkaya, Anda dan Qin Shenglan, barang campuran. Bisa memanggil orang terkaya yang itu terlihat sangat mirip. Kalau begitu kita akan. Qin Shenglan, kau pikir kau bisa menggertakku? Yang Cheng blokir Jue. Tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah Zue. Yang Cheng marah sendiri. Apa hubungannya dengan Anda? Kalian berdua. Ini adalah harimau palsu. Zhu Haoyu bilang begitu. Aku sudah tahu. Tidak bisa memikirkannya. Kalian tidak bisa membohongiku. Berharap untuk beberapa saat, kau masih bisa mengatakan. Oh, kalau begitu kau bicara. Kau dan yang terkaya. Apa hubungannya? Seperti yang bisa Anda pahami, dia adalah adik saya. Aku masih sialan. Kau bilang kau akan menjadi ibuku. Orang terkaya di kota awan, yang selalu, bagaimana mungkin? Dia benar-benar memanggil yang. Jawab pertanyaanku. Masih muda, tapi mulutmu kotor. Malah mau jadi ibuku. Chi Guangquan, apa dia yang ngajarin kamu kayak gini? Yang,
Bukan maksudku begitu. Mereka yang ngomong sembarangan. Mereka ngomong apa? Dia bilang kamu anak buahnya. Benar kata dia. Aku memang anak buahnya. Masak sih. Dia cuma orang desa yang nempel sama cewek miskin ini. Orang kampung. Kamu bilang siapa orang kampung? Yang aku? Anak kurang ajar. Ini adalah Pak Lu Huailu. Dari mana datangnya si gadis kecil ini? Berani melawan Pak Lu dan istrinya. Orang terkaya di negeri ini. Lu Huai. Masak sih. Suami Qin Shenglan. Masa bisa jadi Lu Huai? Pak Lu, bagaimana ini harus ditangani? Di saluran Niger, blokir keluarga Qi. Sida Simiwa harta mereka. Termasuk yang mereka ambil dari keluarga Ju. Semua ini donasikan ke daerah miskin. Aku ingat keluarga Qi juga terlibat dalam pinjaman ilegal. Kumpulkan bukti, serahkan ke polisi. Pak Lu? Aku salah Pak Lu. Aku mohon. Kasih aku kesempatan lagi Pak Lu. Aku benar-benar salah. Aku salah Pak Lu. Aku mohon. Kasih aku kesempatan lagi Pak Lu. Aku benar-benar salah. Hei. Seret orang ini keluar. Dari sekarang, orang ini tidak diizinkan masuk ke semua mal di bawah grup yang Power Perji. Pak Lu. Aku salah Pak Lu. Pak Lu, kasih aku kesempatan lagi ya. Xuan. Kenapa kamu jatuh? Gak apa-apa kan? Kenapa kamu tidak bilang? Suami kedua Qin Shenglan adalah Pak Lu. Aku. Aku apa aku? Kamu sengaja ngerjain aku. Xuan aku gak. Diam. Tadi kenapa menghilang? Perutku gak enak. Aku diare. Kamu jelas-jelas sembunyi. Kamu takut lihat Lu Huai. Ju Haoyu, kita udah selesai. Pergi sana. Dari sekarang, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Xuan. Shenglan. Hai Chao. Gak apa-apa. Ayo. Pak Yang, kalian telah membina karyawan yang hebat, tidak takut pada kekuasaan, melindungi kita. Aku rasa kamu harus naikkan jabatan dan gajinya. Pak Yang, ini memang tugas saya. Kamu melakukan dengan baik. Kamu telah menyelamatkan orang pentingku. Pak Yang, Anda terlalu baik. Saya Yang Cheng, selalu adil dalam memberi penghargaan. Mulai hari ini, kamu adalah direktur toko barang mewah, grup yang saya. Terima kasih Pak Yang. Terima kasih Nyonya Lu. Hahaha. Lu Huai sudah menyita semua aset atas nama Anda. Saya malah senang melepaskan diri dari orang yang tidak berguna seperti Anda. Untungnya, saya sudah menyimpan sebagian harta keluarga Ju. Kalau tidak, bisa mati karena terbebani olehmu. Qin Shenglan, Ju Haichao, kalian tidak menyangka. Meskipun kalian menghancurkan keluarga Ju, keluarga Qi, saya Ju Haoyu, tetap bisa hidup mewah. Masih hidup dengan nyaman. Wah, ini bukan ketua grup Ju dan nenek grup Ju. Haoyu. Kamu tidak bisa begitu kejam. Selama ini nenek memperlakukanmu bagaimana? Kamu tidak boleh tidak punya hati nurani. Hati nurani. Apa itu hati nurani? Bisa dimakan. Atau bisa beli 2 baju. Ju Haoyu. Kami ini ayah dan nenek kandungmu. Kamu masih manusia. Haoyu, aku dan ayahmu sudah 2 hari tidak makan. Bawa kami pulang. Bawa aku pulang. Kalian tidak lihat badan kalian kotor begitu. Mobilku baru dicuci. Kalian mau naik? Aku jadi sia-sia mandi. Tapi, aku juga kayaknya gak punya hati. NIH, ini makanan anjing yang baru aku beli. Aku mau berbaik hati. Kasih kalian makan. Kamu. Dah. Sama-sama. Dah. Haoyu, kamu gak punya hati. Kamu bakal mati buruk. Mama. Ju Haoyu.
Aku mau kamu mati. Ah, ah. Ah. Papa. Jangan panggil aku papa. Aku nggak punya anak durhaka kayak kamu. Bikin keluarga aku hancur. Kamu pikir aku bakal lepasin kamu? Yang harus mati itu kamu. Itu kamu. Hahaha. Sheng Lan. Kalian udah lihat berita. Zhu Haoyu Daipana sama Zhu Wei. Pakai batu. Zhu Wei udah ditangkap. Kayaknya bakal dihukum mati. Aku udah ngingetin mereka, tapi mereka nggak dengerin. Ini bisa dibilang balasan buat mereka. Udahlah, kita nggak usah bahas orang lain. Kita jalani aja. Hidup kita sendiri. Sheng Lan. Hai Chao. Aku bakal selalu jaga kalian. Suami, aku dan anakku percaya sama kamu.